Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan yang tercinta. Terima kasih atas kehadirannya di acara mentoring kita ini. Kami bertiga, saya Ahmad Faiz Zainuddin, kemudian Bapak Jamil Azzaini dan Mas Dian Anggara akan membersamai Anda dalam mentoring mingguan bagi para Logos Village Premium Member. Sebelum kita lanjutkan, kawan-kawan, mohon dicek dulu apakah suara dan gambar kami cukup jelas bagi Anda. Mohon direspon mungkin, kawan-kawan, apakah suara dan gambar kami cukup jelas bagi Anda? Jelas Pak, aman Pak, suara clear. Sip. Oke, baik kawan-kawan. Jadi kita akan mulai mentoring minggu ini, tapi sebelumnya yuk kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan ini dibimbing, diberkahi dan dicintai oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita yang akan mengungkit hidup kita menjadi jauh lebih sehat, lebih bahagia, lebih sukses dan lebih mulia. Bagi kawan-kawan yang muslim bisa ikutin saya, kawan-kawan yang lain bisa disesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Ridha'illah wa li syafaati Rasulillah ala hadhihi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Berdoa silahkan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana aslim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Terima kasih kawan-kawan. Jadi ini saya ucapkan selamat datang. Selamat datang kawan-kawan. Welcome to Logos Village Premium Member Weekly Mentoring. Jadi kita akan melakukan mentoring seperti ini insya Allah seminggu sekali. Dan ini khusus eksklusif hanya untuk para anggota Logos Village yang memang ikut membership. Ya, untuk bulan pertama ini adalah complimentary, jadi ini adalah hadiah kami bagi kawan-kawan yang mengikuti program Safe Online Healing ya. Siapa yang akan mengisi mentoring ini? Kami akan bergantian ya. Normalnya nanti minggu pertama akan diisi oleh para senior trainers, kemudian minggu kedua insya Allah akan saya yang mengisi. Ahmad Faiz Zainuddin, lalu minggu ketiga adalah Mas Dian Anggara, minggu yang keempat dan kelima Pak Jamil Azzaini dan kawan-kawan dengan guest speaker beliau. Gitu. Tapi karena ini adalah minggu spesial, di mana ini adalah kick off-nya, edisi perdana, maka minggu pertama ini kami bertiga hadir untuk membersamai Anda. Nah, kawan-kawan, selamat, saya ucapkan selamat bagi kawan-kawan yang telah mengikuti program Safe Online Healing, dan saya yakin Anda telah mulai belajar menjadi safeter dengan mempelajari video-video yang ada di ruang member, dan saya juga berharap gitu ya Anda mau praktek dari video-video itu. Nah, cuman saya juga menyadari ada lumayan banyak kawan-kawan yang habis order begitu ya, udah bayar, tapi kemudian nggak pernah masuk ke ruang member. Akhirnya belum belajar tentang ceknya. Nah, mungkin untuk yang ini, Mas Angga bisa bantu kawan-kawan, mungkin akan memberikan tutorial sekilas, mungkin sekitar 5 menit, tentang bagaimana mengoptimalkan penggunaan ruang member. Mas Angga, monitor ini Mas Angga? Pak, monitor. Oke, Mas Angga bisa mungkin nampilkan itu screen-nya untuk tutorial kawan-kawan? Udah siap atau butuh? Oke, baik, silakan Mas Angga di overhandle Mas.
Oke. Baik, ini Mas So, Angga berikan tutorial khusus bagi kawan-kawan yang udah jadi anggota tapi belum sempat lihat videonya atau belum tahu cara teman-teman sekarang bisa pelajarinya ini. lihat layar saya harusnya. Teman-teman bisa lihat layar saya, Pak Faiz bisa lihat layar saya, Pak? Ya, bisa Mas. Nah, jadi teman-teman untuk login ke member area, teman-teman masuk ke www atau nggak usah pakai www juga boleh, langsung ke 5jutasafter.com/member area. Jadi kalau saya ketik di sini, nah alamatnya ini saya akan copy, saya akan taruh di chat box kita supaya teman-teman yang hadir malam ini bisa lihat. Nah, teman-teman bisa lihat di chat box saya barusan memasukkan link untuk login ke member area ya, 5jutasafter.com/member strip area. Nah, jadi kalau teman-teman pertama kali mengakses halaman ini, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. 5juta.com/member strip area. Teman-teman tinggal masukkan alamat emailnya. Saya akan masukkan alamat emailnya. Selanjutnya, di bawahnya teman-teman masukkan passwordnya. Selanjutnya, teman-teman tinggal klik login yang warna biru. Nah, ketika teman-teman klik login, maka teman-teman otomatis akan masuk ke halaman akses. Jadi ini adalah halaman akses member area. Nah, kalau teman-teman karena satu dan lain hal tidak ada di halaman ini, teman-teman bisa klik akses di menu sebelah kiri. Di sini ada menu akses, teman-teman tinggal diklik, itu sama aja, teman-teman. Nah, semua materi dari Self Healing Happiness Movement, teman-teman bisa akses di bagian halaman akses di sini. Termasuk juga kalau teman-teman dapat bonus-bonus materi yang lain, teman-teman bisa lihat bonus dan aksesnya ada di sini. Nah, teman-teman bisa langsung nonton aja videonya dengan cara klik dari yang paling bawah. Teman-teman bisa lihat di akses produk Anda di sini, paling bawah itu ada SHHM1. Ini Self Healing Happiness Movement yang pertama. Nah, teman-teman tinggal klik di salah satu linknya. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Teman-teman tinggal play aja videonya. Nah, teman-teman bisa klik yang ini untuk gedein layarnya. Jadi full screen ya. Nah, teman-teman bisa nonton videonya di sini. Nah, setelah selesai, misalnya teman-teman sudah selesai nonton, teman-teman bisa kembali lagi klik akses, kembali ke akses lagi, lalu lanjut ke video kedua, 10 alasan belajar self, dan seterusnya. Teman-teman tinggal klik, teman-teman bisa nonton. Nanti saya cepetin. Mengapa bisa seperti itu? Nah, teman-teman bisa gedein di sini ya, yang paling kanan ya, gedein, kecilin di sini. Lalu kembali ke akses lagi untuk nonton video berikutnya. Nah, teman-teman juga lihat di bagian bawah ini ada download file. Nah, ini adalah audio-audio yang kita jadikan sebagai bonus. Teman-teman bisa download dari yang paling bawah. Ini ada Spiritual Self Compassion Therapy. Ini MP3 teman-teman audionya. Teman-teman bisa langsung klik dan langsung download aja. Jadi kalau saya klik misalnya saya mau audio Self Compassion Therapy, saya tinggal klik aja, maka dia otomatis terdownload di sini ya. Teman-teman bisa lihat ini di bawah sini terdownload. Nah, teman-teman bisa lihat downloadnya ada di sini. Nah, ini adalah MP3 file. Teman-teman bisa langsung putar aja audionya. Jadi ini bisa teman-teman masukkan ke handphone dan teman-teman bisa nonton videonya di sini. Dan teman-teman sebaiknya menggunakan headset ketika menonton video yang ini. Oke, berikutnya ini adalah bagian dari member area. Jadi teman-teman semua video dan training teman-teman bisa akses di menu akses. Sekali lagi semuanya ada di menu akses. Nah, berikutnya saya akan share satu area lagi yang teman-teman bisa akses, yaitu area afiliasi. Nah, di afiliasi teman-teman tinggal klik afiliasi. Teman-teman bisa lihat di sini ada link afiliasi. Jadi afiliasi terus link. Nah, kalau teman-teman klik link, teman-teman bisa nge-share program ini ke orang lain. Ini nanti akan berhubungan dengan Self Healing Movement yang akan disampaikan oleh Pak Faiz ya, Self Movement yang akan disampaikan oleh Pak Faiz. Teman-teman bisa pilih produk. Saran saya teman-teman kirim yang paling bawah, yang Self Healing Movement, yang nomor 24 ya, yang paling bawah produknya. Self Healing Movement 24, terus teman-teman tinggal klik aja. Nah, setelah teman-teman pilih produknya, pastikan Self Healing Happiness Movement ya, SHHM, Self Healing Happiness Movement, terus teman-teman klik generate link. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan halaman penjualan atau sales page. Nah, teman-teman tinggal share halaman ini ke teman-teman yang lain. Jadi teman-teman bisa copy aja. Teman-teman bisa copy aja halamannya, terus teman-teman bisa share ke orang lain ya. Kalau saya paste, maka halaman ini akan mengarah ke halaman penjualan ya. Halaman ini akan mengarah ke halaman penjualan. Di mana di halaman penjualan ini, kalau ada orang yang
membeli Self Healing Movement, Self Healing Happiness Movement melalui link yang teman-teman share ini, yang diafiliasi terus link, maka teman-teman akan mendapatkan komisi yang nantinya komisi nanti ini bisa di-redeem dalam bentuk training-training atau fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Logos Village. Jadi sebagai contoh, kalau saya klik beli, ini saya tadi login pakai akun istri saya, pakai akun Lisnawati. Kalau teman-teman lihat, ketika misalnya saya beli salah satu produknya, di bagian sini akan muncul afiliasinya dari siapa. Jadi nanti akan muncul bahwasanya orang yang membeli produk ini mendapatkan link dari siapa. Nah, orang yang nge-share program ini untuk menjalankan movement ini nanti kita akan kasih reward berupa uang yang bisa ditukar untuk voucher training-training kita selanjutnya. Jadi teman-teman bisa dapetin banyak banget privilege. Nanti Pak Faiz akan share privilege-nya apa aja, terus reward-nya apa aja. Nanti Pak Faiz akan share di step berikutnya. So teman-teman, itu aja dari saya. Secara umum teman-teman cuma perlu lihat ini bagian akses untuk mengakses produknya. Dan kalau teman-teman pengen join the movement, teman-teman bisa masuk ke bagian afiliasi, kemudian ke link. Nah, nanti teman-teman juga akan dapetin tutorial. Saya nanti akan upload tutorial tentang afiliasi di member area. Jadi di menu akses teman-teman juga akan dapetin tutorialnya. Oke, saya rasa itu aja untuk bagian cara akses produknya. Dan yang kedua, teman-teman akan mendapatkan akses ke WhatsApp group. Jadi kalau teman-teman yang hadir di sini, belum bergabung di WhatsApp group, teman-teman pastikan kontak Mas Rian ataupun Mas Mirza ataupun Bu Farida atau Pak Reva untuk nantinya dimasukkan ke WhatsApp group, di mana WhatsApp group ini adalah salah satu tempat di mana kita akan mengupdate event-event berikutnya yang kita adakan, dan juga kita akan mengupdate apa nih yang baru dari Logos Village. Kalau misalnya kita ada bakti sosial di kota teman-teman semua, teman-teman akan mendapatkan update-nya di WhatsApp group. Jadi pastikan kalau teman-teman belum bergabung di WhatsApp group, either teman-teman message Pak Reva, Mas Rian, Bu Farida, ataupun Mas Mirza untuk di-invite ke WhatsApp group. Jadi sementara itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung chat tim kita, dan teman-teman bisa dibantu. Kalau timnya mentok, nanti teman-teman bisa langsung chat ke saya juga. Jadi itu aja Pak Faiz untuk akses member areanya. Jadi kita nanti akan di WhatsApp group, kita akan nanti pastikan teman-teman juga nonton WhatsApp group. Nanti mungkin kita akan bahas, oke, video satu siapa yang nonton, siapa yang belum nonton, nanti kita akan bahas. Dari WhatsApp group juga nanti kita akan infokan tentang thread kita akan ada thread di mana kita bisa berdiskusi materi masing-masing video. Jadi kita pengen pastikan, satu, teman-teman nonton videonya, kedua, teman-teman beneran praktek. Itu yang kita pengen pastikan di sini ya, dengan weekly mentoring dan juga dengan beberapa fasilitasi kita punya. Dan yang ketiga, kita pengen teman-teman juga join the movement, Self Healing Happiness Movement. Oke, itu aja Pak Faiz. Silahkan diambil kembali share screen-nya Pak Faiz. Terima kasih Mas Angga, terima kasih. Baik, kawan-kawan, itu jadi saya sangat menyarankan kawan-kawan benar-benar lihat video itu. Itu seperti yang Anda lihat di landing page kita, nilainya 5 juta rupiah lebih. Semua yang Anda dapatkan dari package yang telah Anda order itu. Jadi sangat sayang sekali kalau Anda tidak benar-benar mempelajari dan mempraktekkan, kawan-kawan. Jadi kami punya kepentingan bahwa Anda benar-benar bisa belajar dan mempraktekkan untuk diri Anda sendiri dan bantu orang lain. Karena visi kami ini bukan sekedar jual training, kami ini sedang ingin melakukan gerakan untuk sembuhkan dan bahagiakan Indonesia. Jadi kalau Anda nggak belajar, ya kita nggak bergerak nanti. Jadi saya mendorong sekali Anda untuk benar-benar belajar, lalu praktek untuk diri sendiri, lalu praktek bantu orang lain, supaya kita benar-benar bisa bergerak bersama untuk sembuhkan dan bahagiakan Indonesia. Nah, untuk melengkapi belajar Anda, saya juga sangat-sangat menyarankan Anda lengkapi dengan Anda punya bukunya Chef. Jadi buku Chef yang judulnya Healing, Happiness, Success, Goodness. Di buku itu seperti handout plus-plus dari training yang Anda ikuti secara online itu. Jadi akan sangat terbantu kalau Anda lihat video itu sambil baca bukunya. Dan buku ini bisa fungsi yang kedua, selain sebagai semacam handout pelengkap, fungsi kedua kalau Anda mau menterapi orang lain, akan jauh lebih mudah kalau Anda bawa buku itu, Anda jelaskan terapi ini lewat buku itu. Daripada sekedar ngomong,
orangnya nggak percaya, jangan-jangan terapi perdukunan atau terapi supernatural begitu, orang salah paham nanti. Tapi Anda bawa buku itu, Anda bisa lihatkan ke dia, ini loh, Pak Faiz, guru-gurunya ini ilmuwan, saintis, bukan paranormal. Ini ada penelitian ilmiahnya, ini ada dasar ilmiahnya, ada testimoni dan lain-lain. Itu semua ada di buku. Lalu kawan-kawan juga supaya Anda terus belajar, Anda menjadi member LV Premium ini jangan cuma 1 bulan. 1 bulan ini yang free kan, yang complimentary. Tapi Anda perlu ikut terus, paling tidak sih 50 minggu. Kenapa? Karena dengan begitu Anda akan terkawal terus. Anda akan kami dampingi terus untuk praktek diri sendiri dan bantu orang lain dan untuk pengembangan diri Anda. Karena kita yang bergerak di training selama puluhan tahun, Pak Jamil udah 20 tahun lebih, saya 15 tahun, ini menyadari bahwa training saja seringkali nggak cukup kalau nggak didampingi dengan mentoring. Jadi kadang-kadang semangat di training, dapat ilmu banyak, tapi kemudian tidak mengubah hidupnya gara-gara nggak dipraktekkan, gara-gara nggak ada pendampingan. Nah, karena itu sangat penting sekali. Setelah ikut training itu, 99.000 itu yang Anda punya itu, Anda ikut terus mentoring ini sampai paling tidak setahun, 50 minggu. Dan terakhir, kawan-kawan, belum jadi shafter yang apa ya, yang afdol begitu kalau Anda belum ikut training Chef Total Solution. Kenapa? Karena sebenarnya chef ini lengkapnya itu ada di training tersebut. Anda perlu menjadi chef total solusionis, memberi solusi total, yaitu healing, happiness, success, deepness. Karena yang Anda pelajari di program yang udah Anda order itu masih healing, masih seperlima ya. Anda perlu belajar happiness-nya gimana, suksesnya gimana, lucky-nya gimana, dan goodness-nya gimana. Itu ada di training Total Solution. Jadi what next-nya sangat saya sarankan setelah Anda belajar praktek adalah Anda punya bukunya, Anda membership sampai paling enggak ya 2 bulan atau setahun. Yang ketiga, Anda ikut training Total Solution. So, sekarang kita ngomong tentang mentoringnya. Mentoring kita ini tentang apa sih? Seminggu sekali kita ketemu ini apa yang kita pelajari? Di mana ini eksklusif hanya untuk para anggota LV Member Premium. Nah, ini adalah topik kita, kawan-kawan. Jadi, kita akan mentoring, itu beda-beda topik besar setiap minggu. Grand design-nya adalah Healing Happiness Movement. Jadi, ini mentoring untuk sembuhkan, bahagiakan Indonesia. Jadi tidak hanya sembuhkan, bahagiakan Anda dan saya, tapi juga setelah kita sembuh dan bahagia, kita akan bergerak bersama untuk menyembuhkan, membahagiakan orang lain juga di sekitar kita. Nah, minggu pertama, kawan-kawan, itu adalah tentang healing. Jadi di setiap minggu pertama, topiknya adalah tentang healing. Yang memimpin adalah para senior trainer. Ada 5 senior trainer yang aktif sekarang ini. Nanti akan seputar ini, the science of healing, tentang spiritual healing, best practice healing seperti apa, para chapter-chapter senior yang udah berhasil seperti apa healingnya. Lalu testimoni dari orang-orang yang sudah melakukan terapi dan yang diterapi. Kemudian pendalaman tentang 20 teknik terapi chef yang terlibat dalam chef itu apa. Karena Anda belajar ini, chef ini melibatkan 20 macam teknik terapi. Lah, di training nggak sempat menjelaskan satu persatu, lah nanti di mentoring bisa kita jelaskan satu persatu. Bahkan kita mungkin bisa menyentuh ke 40 teknik konseling dan seterusnya. Ini semua topiknya apa Ibu? Tentatif ya. Tentatif artinya bisa berubah. Tapi intinya yang bisa Anda harapkan, pokoknya kalau minggu pertama kita ngomong pendalaman tentang chef for healing. Atau healing dalam arti yang luas gitu ya. Minggu yang kedua, itu nanti akan saya yang deliver insya Allah, topiknya tentang kebahagiaan. Bagaimana membuat Anda bahagia di 3 level, diri Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda, lalu di 7 dimensi, yaitu bahagia jiwanya, spiritualnya, lalu bahagia hatinya, emosinya, lalu bahagia hubungan dengan orang lain, lalu bahagia pikirannya, lalu bahagia tubuhnya, dan tentu saja juga bahagia dompetnya, begitu ya. Itu topik saya nanti Bapak Ibu di minggu yang kedua. Bisa jadi mungkin kadang-kadang kita geser-geser, tapi seperti itulah gambaran besarnya ya.
Lalu yang ketiga, nanti Mas Angga, Mas Dian Anggara akan fokus tentang masalah movement. Lah, movement ini butuh ilmu tentang marketing, tentang money magnet, tentang persuasi orang lain, tentang social media ads, tentang selling, tentang bagaimana abundance, networking, dan lain sebagainya. Ya, sekitar itu. Ini tentatif, tapi Anda bisa harapkan itu sekitar bagaimana Anda bisa bergerak bersama gitu ya. Dan terakhir, ini dari Pak Jamil Azzaini, sesepuh kita, ya, sesepuhnya para trainer. Nah, beliau akan dapat porsi minggu yang keempat dan kelima. Dan jadi kalau pas ada minggu yang kelima, beliau juga akan ngisi. Nah, tapi beliau nggak akan sendirian, beliau akan didampingi kadang-kadang oleh bintang tamu yang akan beliau undang. Nah, apa yang dibahas? Nah, ini materinya agak cair, bisa tentang leadership, tentang bagaimana menjadi pembicara yang hebat, tentang insight-insight yang didapatkan dari buku, pokoknya di luar healing happiness movement, itu pengayaannya mungkin nanti akan oleh Pak Jamil Azzaini. Sekali lagi Bapak Ibu, topiknya tentang ini, healing, happiness, movement, plus book and guest, buku dan bintang tamu gitu ya. Detail-detailnya ini masih bisa berubah, tapi akan sekitar itu materinya. Yang memberikan materi adalah senior trainer, saya, Mas Angga, dan Pak Jamil Azzaini berganti-gantian, supaya Anda juga nggak bosan, supaya Anda punya wawasan yang kaya begitu. Anda bisa bayangkan, Bapak Ibu, ini value-nya sangat besar. Ini value-nya sangat besar. Jadi menurut saya sangat rugi kalau kita tidak ikut terus mentoring ini supaya untuk mengembangkan diri kita terus berjalan. Dan kita bikin ini jadi sangat murah, sangat-sangat murah. Jadi saya berharap Anda bisa terus ini untuk ikut mentoringnya. Nah, sekarang minggu ini, hari ini, malam ini, kita akan belajar 4 hal, overview udah saya buka tadi, lalu sebentar lagi Pak Jamil akan memberikan materi tentang mentoring leader, gitu. Lalu nanti saya akan membahas tentang taklukkan stres dengan self dan self healing happiness movement. Terakhir nanti Mas Angga akan what to do now. Jadi actionnya seperti apa ini dan move on. Ayo kita gerak gitu ya. Itu nanti dengan Mas Angga. Oke, Bapak Ibu siap? Kita langsung ke sesi pertama dengan Pak Jamil Azzaini. Silahkan Pak Jamil. Terima The kasih. stage is yours. Terima kasih Mas Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semuanya. Sebenarnya malam hari ini belum materi ya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa selama 12 pertemuan membahas leadership, apa saja yang dibahas nanti akan saya sampaikan. Supaya kemudian teman-teman semua yang jadi member Logos Village ini terus bertumbuh, terus berkembang, dan kebetulan saya memang mendalami aspek leadership, karena saya memang founder dari Kubik Leadership, maka saya diberi amanah oleh Mas Faiz untuk kemudian memberikan mentoring berkaitan dengan leadership. Selain nanti juga ada buku-buku pilihan yang kemudian akan kita bedah mungkin dengan penulisnya atau dengan ahlinya. Saya juga akan mengundang orang-orang yang kompeten di bidang yang kita butuhkan untuk hadir di acara ini. Saya mulai dengan quote yang ini sebenarnya sudah sangat familiar ya, karena ini pelajaran kelas 2 SMA dulu. Ya, kalau kurikulum kita sama, mungkin masih ingat ya, ini saya dapatnya waktu SMA. Heraklitus itu mengatakan bahwa tidak ada yang bertahan melainkan perubahan. Perubahan itu selalu kemudian terjadi di muka bumi ini, selebihnya tidak bertahan. Bahkan makhluk-makhluk hidup yang dulu hidup, ada yang sudah punah ya. Tidak ada yang bertahan melainkan perubahan. Ya, perusahaan-perusahaan yang dulu mencar gitu, moncer gitu ya, seperti Nokia, seperti Kodak ya, sekarang sudah tidak ada. Muncul perusahaan-perusahaan baru. Tidak ada yang bertahan melainkan perubahan. Sekarang perubahannya itu begitu cepat ya. Dulu kita pernah mendengar kata VUCA ya, volatile, uncertain, complex, ambigu.
di kalangan pebisnis, di kalangan profesional galau. Ini gimana ini menaklukkan VUCA ini? Perubahannya sangat volatile, perubahannya sangat uncertain, perubahannya sangat kompleks, dan perubahannya sangat ambigu gitu ya. Sudah susah ditebak, cepat gitu ya, sangat kompleks gitu. Dan kemudian kami mendiskusikan kira-kira VUCA ini ditaklukkan dengan apa gitu ya. Dan akhirnya kami ketemu formulanya, VUCA ya ditaklukkan dengan VUCA. Hanya saja yang volatile, uncertain, kompleks, ambigu ditaklukkan dengan VUCA. Apa itu? Kita perlu punya vision yang jelas, ya. Kemudian understanding bisnis kita, understanding profesi kita, understanding perubahan yang terjadi yang berkaitan dengan sesuatu yang kita tekuni, gitu ya. Dan kemudian clarity, semuanya transparan, semuanya terbuka, dan kemudian agile, ya. Volatile, uncertain, kompleks, ambigu ditaklukkan dengan vision, understanding, clarity, dan agile. Hal ini sedang kita sosialisasikan di berbagai perusahaan, khususnya yang menjadi klien kami. Tiba-tiba muncul COVID-19 tuh. Makhluk kecil yang nggak kelihatan, tapi pengaruhnya luar biasa. Maka kalau saya ditanya orang siapa yang sekarang leadership-nya paling hebat di dunia, saya bilang COVID-19 ya. Karena inti dari leadership itu influence, pengaruh ya. COVID-19 ini mempengaruhi penduduk dunia. Suruh pakai masker ya pakai masker, suruh menjaga jarak, cuci tangan ya cuci tangan gitu ya. Menghindari kerumunan, kita juga berusaha untuk menghindari kerumunan ya. Jadi pengaruhnya itu diikuti oleh miliaran penduduk bumi. Jadi COVID-19 ini leader yang luar biasa, walaupun dia nggak kelihatan. Sehingga sekarang kita berada di new normal, ya. Belajar sekarang online. Malam biasanya kita punya acara keluarga, sekarang malam banyak online. Training-trainingnya sekarang sudah hybrid learning, ya. Perpaduan antara offline, online, dan video yang bisa ditonton, ya. Jadi saran saya kalau Anda sudah jadi membership, tadi yang sebagaimana disarankan Mas Faiz, video-videonya dipelajari secara intensif supaya kemudian memberi dampak yang besar buat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dunia berubah begitu luar biasa. Kalau kita ibaratkan kita sedang terjebak di hutan ini, ya perubahannya susah ditebak. Cuman kalau kita kemudian berhenti kita mati gitu. Kita juga perlu ikut berubah. Nah, ibarat kita sekarang ini di tengah hutan belantara. Begitu kita di tengah hutan belantara, ya, Anda boleh memilih dua benda ini. Yang satu kompas, yang satu jam tangan. Ya, kebetulan waktunya itu sudah bada asar, kita harus segera keluar dari hutan itu. Kalau tidak nanti gelap gulita di tengah hutan itu, maka kemudian Anda diberikan dua pilihan. Anda diminta untuk milih kompas atau milih jam tangan. Dan Anda tidak boleh milih dua-duanya, salah satu. Kira-kira kalau Anda di hutan yang hutan belantara, yang Anda tidak tahu Anda sedang di mana pada waktu itu, ya, Anda dikasih dua pilihan, kompas atau jam, mana yang Anda pilih? Ya, mana yang Anda pilih kira-kira? Kompas atau jam? Ya, kalau Anda ingin selamat, tentu yang dipilih adalah kompas, ya, bukan jam tangan. Nah, analogi ini menggambarkan apa? Di dunia yang berubah begitu cepat ini ada dua pilihan nih. Kalau kita mau belajar mengembangkan bisnis kita, mengembangkan perusahaan kita atau berkarir, ya, mana yang perlu kemudian kita ambil? Ya, kompas atau jam. Kompas itu adalah leadership, menentukan arah. Jam itu menjaga keteraturan, itu managerialship gitu. Maka kami mengibaratkan bahwa dunia yang berubah begitu cepat itu seperti hutan belantara, maka seyogyanya yang kemudian kita ambil adalah kompas. Seyogyanya yang menjadi imam kita, yang menjadi pemimpin kita di era yang berubah begitu cepat itu adalah leadership. Ya, jangan salah belajar nih. Dunia berubah begitu cepat, kita belajar managerialship, ya. Akhirnya apa? Nggak bisa ngikuti perubahan gitu. Maka kenapa mentoring leadership itu penting? Karena sekarang perubahannya susah ditebak, perubahannya begitu cepat, maka kemudian justru yang perlu kita kuasai adalah
yang menjadi imam ya adalah leadership. Ya, memang sekarang ada istilah ambidextrous leader, ambidextrous organization. Ambidextrous itu seseorang yang memiliki 3 kemampuan yang sama baiknya ya, managerialship, leadership, dan entrepreneurship. Ya, nah selama nanti mentoring dengan saya, kita akan lebih banyak dalam perjumpaan-perjumpaan, kita akan banyak nanti membahas tentang leadership. Kenapa kok bukan managerialship? Karena menurut pengamatan kami, menggunakan logika yang tadi, yang sekarang sangat dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak sekalian adalah ilmu leadership. Ya. Maka apa saja yang mau dipelajari dalam mentoring bersama saya berkaitan dengan leadership ini? Ada 3 yang akan dipelajari, bonggol besarnya, yaitu self leadership, bagaimana kita memimpin diri kita, sehingga kita layak benar-benar menjadi pemimpin, karena setiap kita adalah pemimpin. Ya. Dan kemudian setelah kita tuntas beres dengan memimpin diri sendiri, baru kemudian kita memimpin tim kita. Ya. Banyak yang salah di dalam kehidupan sehari-hari, dia belum sanggup memimpin dirinya, sudah memimpin orang lain. Akhirnya berantakan yang terjadi. Ya. Nah, maka kita akan buat bertahap tuh, self leadership, Anda mampu memimpin diri Anda sendiri, dan kemudian tim leadership, Anda mampu menggerakkan tim yang Anda pimpin, dan terakhir nanti ada organizational leadership. Bagaimana Anda memimpin organisasi besar Anda, atau memimpin hal-hal yang lebih besar, bukan hanya tim, tapi kalau perusahaan ya perusahaan, kalau negara ya negara, gitu ya. Nah, apa saja yang mau kita pelajari di masing-masing poin itu, mungkin perlu saya sampaikan. Di self leadership, kita akan membahas 4 tema ya, karena memang saya kebagiannya sekitar 12 sesi ya. Saya bagi 4 yang paling penting ya. Self leadership-nya apa, tim leadership-nya apa, organizational leadership-nya apa. Di self leadership kita akan membahas 4 hal yang penting. Yang pertama kita akan membahas impactful person. Bagaimana sih agar Anda menjadi seseorang yang sangat impactful dimanapun, kapanpun Anda berada. Ya, bukan menjadi orang yang mediocre, menjadi orang yang rata-rata, tapi menjadi orang yang rise above the crowd, keluar dari kerumunan. Dan setelah Anda keluar dari kerumunan, kalau dalam sekarang misalnya di saat pandemi banyak orang tiarap gitu, Anda berdiri sendiri sehingga mudah kelihatan ya. Anda menjadi impactful person, person yang memberikan impact baik bagi diri sendiri maupun lingkungan Anda. Dan kemudian setelah membahas impactful person, kita akan membahas tentang sukses mulia lifestyle. Maksudnya apa? Saya sangat meyakini bahwa kebahagiaan seseorang, sebagaimana tema kita ini healing happiness ya, kebahagiaan seseorang itu juga ditentukan ketika dia itu memilih jalan hidup, memilih style hidupnya. Dan kami sangat meyakini bahwa jalan hidup yang paling tepat, ya jalan hidup yang membuat hidup orang itu bertumbuh dan keberadaannya memberi manfaat buat orang lain adalah sukses mulia. Maka nanti kita akan mendiskusikan ya gimana supaya sukses mulia itu menjadi lifestyle Anda. Keseharian Anda itu sukses mulia. Tidak hanya sukses saja, juga tidak hanya mulia saja. Maka kalimatnya saya gabung ya, sukses mulia. Ya, karena itu satu paket kayak mata uang. Ada sisi kanan kirinya ya. Begitu juga sukses mulia itu satu paket. Tidak boleh kita hidup hanya sukses saja atau hidup kita hanya mulia saja. Sukses mulia itu seperti orang bernapas. Sukses kemudian mulia. Nah, itu seharusnya menjadi lifestyle bagi seorang leader. Keberadaannya terus bertumbuh di saat yang bersamaan ya, pertumbuhannya itu menjadi sumber manfaat buat orang-orang sekitarnya. Apa saja yang bertumbuh? 4 ta ya. Harta, tahta, kata, cinta. Harta, tahta, kata, cintanya terus bertumbuh ya. Dan di saat yang bersamaan harta, tahta, kata, cintanya itu menjadi sumber manfaat buat orang-orang sekitarnya. Itulah sukses mulia. Nah, baru setelah 2 itu sudah Anda kuasai ya, nanti ada happy work yang perlu Anda isi di rumah, yang perlu dilakukan di rumah, baru kita membahas essential leadership. Bagaimana sih pondasi leadership, pondasi leader kalau kita ingin memimpin diri kita sendiri. Dan saya juga akan menyampaikan, kalau sudah kita mampu memimpin diri sendiri, maka kita perlu memunculkan karisma kita dari dalam. Ya, nanti kita akan belajar
gimana sih supaya kita menjadi seorang leader yang berkarisma, seorang leader yang ucapannya itu memukau, ucapannya menginspirasi, dan ucapannya itu menggerakkan anggota timnya. Ya, dia menjadi sumber inspirasi buat orang-orang yang dipimpinnya. Nah, kira-kira di Shape Leadership kita akan membahas 4 tema itu. Ya, nah setelah Shape Leadership tuntas, berarti kita sudah punya fondasi bagaimana memimpin diri kita. Ya, maka kemudian saya akan membahas Team Leadership. Apa saja di Team Leadership yang dibahas 4 poin tuh. Kita akan membahas empathic listening, karena kata Stephen Covey, justru kalau kita ingin meningkatkan pengaruh, modal pertama adalah mendengarkan. Banyak pemimpin gagal karena dia tidak mendengarkan orang-orang yang dia pimpin. Maka kita perlu belajar bagaimana kemudian supaya kita bisa menggerakkan anggota tim kita, maka kita perlu kemudian empathic listening. Tapi hidup bukan hanya mendengar saja, ya. Maka kemudian nanti kita akan bahas tentang powerful question. Bagaimana Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anggota tim Anda yang itu menginspirasi mereka, menggerakkan mereka, dan tanpa disadari akhirnya terus mereka bertumbuh. Nah, ternyata ini ada ilmunya. Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkelas kepada orang yang Anda pimpin. Nah, dunia berubah begitu cepat, maka kemudian saya memilih nih di Team Leadership, bagaimana Anda menjadi seorang creative leader yang bisa memunculkan berbagai inovasi bagi anggota tim Anda. Nanti ada urutan-urutannya, gimana supaya kita menjadi creative leader. Di mana anggota timnya tumbuh, di mana anggota timnya memunculkan banyak kreasi, memunculkan banyak inovasi. Nah, kalau sudah itu, baru nanti di Team Leadership kita akan membahas membangun super team. Kita bukan membangun Superman, tapi super team, Avenger. Satu dengan yang lain saling support. Nah, itu di Team Leadership ya. Jadi, begitu Shape Leadership sudah tuntas, kemudian 4 pertemuan berikutnya kita akan membahas Team Leadership. Dan di 4 pertemuan yang berikutnya kita akan membahas Organizational Leadership. Di mana kita akan membahas 2 hal, yaitu tentang exponential leader, 2 kali pertemuan, karena memang materinya ini cukup padat gitu. Dan kemudian setelah exponential leader Anda menjadi pemimpin yang tumbuhnya eksponensial, tidak linear, maka kemudian kita akan membahas strategic leader. Gimana kemudian kita mengambil peran-peran strategik di profesi manapun yang kemudian kita tekuni. Jadi itu juga 2 kali pertemuan, dan insya Allah kalau kemudian mentoring leadership ini Anda ikuti dengan seksama setiap saat ya, dan kemudian langkah sederhana yang kami minta Anda lakukan, insya Allah Anda akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Saya sudah membuktikan, saya punya program mentoring leader di IPB, anak-anak yang ikut mentoring leader itu hasilnya luar biasa ya. Yang berbisnis, bisnisnya bertumbuh, yang berkarir, karirnya melesat gitu ya. Yang memilih kemudian profesi di organisasi social entrepreneur juga tumbuhnya luar biasa gitu ya. Termasuk ketika saya mendampingi para UKM, kebetulan ada beberapa UKM yang saya dampingi ya, dulu modalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta gitulah ya. Sekarang setelah ketika kami konsolidasi di Jawa Tengah, total asetnya sudah sekitar 17,4 triliun ya. Dan ketika saya mendampingi trainer, beda banget ya antara yang di mentoring sama yang tidak ya. Jadi sekarang saya sangat yakin bahwa untuk mengembangkan orang itu tidak cukup hanya dengan training. Dampaknya akan signifikan kalau kemudian ada mentoringnya, ya. Ada pendampingannya, ya. Ada yang mengarahkannya, ya. Sebagaimana Host Cokro Aminoto dulu ya. Jadi saya dapat cerita ini dari Pak Anies Baswedan. Ketika dia Menteri Pendidikan, saya dulu membantu program beliau belajar bersama mentor itu. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu waktu SMA dia sekolah di Bandung. Dia kemudian perjalanan Bandung-Jakarta naik kereta, begitu di Jatinegara mau turun, dia lihat ada sosok yang lebih senior, yaitu Host Cokro Aminoto. Kemudian dia bertanya, mohon maaf Bapak Host Cokro Aminoto? Iya. Boleh saya ngobrol? Boleh. Akhirnya nggak jadi turun tuh.
M. Natsir kok Kiai Ahmad Dahlan ya. Dan akhirnya Muhammad Nasir ngobrol ya. Setelah kurang lebih 15 menit ngobrol, turun di Gambir, Muhammad Nasir mengatakan, setelah saya ngobrol dengan host Cokroaminoto, pandangan saya berubah, pikiran saya berubah, saya akan berkontribusi buat Indonesia. Dan akhirnya dia jadi Perdana Menteri ya. Ngobrol 15 menit saja jadi Perdana Menteri. Gimana kalau kos di rumahnya? Jadi presiden. Karena Bung Karno itu kosnya di rumah host Cokroaminoto ya. Tokoh di ITI ya, Kahar Muzahar ya, itu juga kosnya di rumah host Cokroaminoto. Tokoh PKI itu kosnya di rumah host Cokroaminoto. Semua orang yang kos di rumah host Cokroaminoto itu menjadi tokoh-tokoh besar ya, karena di mentoring intensif oleh host Cokroaminoto. Nah, saya berharap program mentoring leader, walaupun urusan leadership hanya ketemu sebulan sekali, saya yakin akan memberikan dampak yang besar buat Bapak dan Ibu. Sebagaimana juga mentoring leader yang saya terapkan di Institut Pertanian Bogor itu juga para menti ketemu mentornya hanya sebulan sekali, tapi dampaknya luar biasa. Ya, walaupun di antara sebulan sekali itu kadang-kadang ada juga ketemu dengan saya, tapi secara rata-rata mereka ketemu sebulan sekali dengan mentornya, itu hasilnya sudah luar biasa. Apalagi kalau ini setiap minggu, ya, ada mentoring rutin pekanan gitu, yang itu materinya saling berganti, tapi satu dengan lain saling berhubungan. Insya Allah akan memberikan dampak yang luar biasa. Dan kita akan bersama-sama selama 50 pekan ke depan. Jadi ikuti terus acara ini. Dan saya yakin Mas Faiz, kalau acara ini diikuti dengan tekun, setahun yang akan datang, orang yang ikut program ini akan menjadi orang yang luar biasa. Ya, orang yang rise above the crowd, keluar dari kerumunan gitu ya. Dan apa namanya? Iya, insya Allah ya, saya sangat yakin tugas saya memang memberikan yang terbaik. Ya, yang membolak-balik hati itu Allah. Dan insya Allah kalau kita melakukan yang terbaik, Allah dengan senang hati menjadikan Anda orang-orang yang luar biasa. Itu mungkin pengantar dari saya. Yang belum kenal dengan saya, ingin mendalami siapa saya, silahkan Anda follow Instagram saya @jamil_adzaini ya, atau Anda berkunjung ke website saya. Setiap hari saya berusaha membuat tulisan di situ di www.jamil_adzaini.com, karena saya sangat yakin dengan hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya Allah, para malaikat, ya, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan semut di lubang dan ikan di lautan, itu berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi insya Allah setiap hari saya akan mengajarkan kebaikan, baik lewat training, lewat mentoring, lewat tulisan, ya, lewat video, lewat quote dan sebagainya. Dan salah satu yang menarik adalah mendampingi Mas Faiz di acara mentoring ini bersama Logos Village ya, member Logos Village ini. Insya Allah ke depan Anda akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Itu mungkin Mas Faiz dari saya. Makasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamil. Kawan-kawan, saya aja dengar Pak Jamil tadi seneng banget tuh. Topiknya bagus banget. Jadi selama setahun berarti Pak ya, kalau 12 kali, sebulan sekali, berarti setahun Pak ya, kurikulumnya habis. Jadi apa ya Bu, jangan sampai putus mentoringnya. A little bit learning is dangerous, kata guru saya dulu begitu. Belajar yang separuh-separuh itu bisa berbahaya. Nah, Pak Jamil sudah memberikan intronya, nanti Anda akan ketemu dengan Pak Jamil lagi di minggu yang kelima. Di minggu yang kelima ketemu dengan Pak Jamil dengan mentoring perdana beliau dengan topik mentoring leader ya. Baik, sekarang giliran saya Bapak Ibu untuk memberikan materi saya gitu ya. Nah, Bapak Ibu sesuai dengan yang saya sampaikan tadi itu, mentoringnya itu nanti setiap minggu akan ganti-ganti topik supaya Anda nggak bosan. Minggu pertama tentang healing, tentang chef, dan pengayaannya itu oleh para senior trainer. Kemudian minggu kedua healing sama saya dengan berbagai macam variasinya begitu untuk level individu, keluarga dan organisasi dan di 7 dimensi kebahagiaan. Di minggu yang ketiga akan dengan Mas Angga tentang movement, tentang pergerakan, tentang marketing, tentang ilmu-ilmu yang beliau juga sangat luar biasa ini. Dan baru minggu keempat Pak Jamil akan memberikan mentoring setiap
bulan sekali berarti ya, tiap minggu keempat selama 12 kali alias 12 bulan tentang mentoring leader. Dan setiap 2 bulan sekali ada minggu yang kelima, insya Allah Pak Jamil akan mengundang bintang tamu, guest speaker yang mudah-mudahan akan sangat menarik buat kita semua. Saya aja Bapak Ibu yang menjadi host di sini ikut semangat begitu ya untuk belajar gitu. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Baik, sekarang ini materi saya kawan-kawan tentang taklukkan stres dengan self dan self healing movement. Baik, saya berikan data dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Data stres di saat krisis, Bapak Ibu. Jadi ini ada datanya, ini baru 5 bulan kemarin, belum setahun ini. 5 bulan pandemi COVID-19 di Indonesia, itu ada, mereka bikin sebuah semacam aplikasi di mana orang melakukan swab periksa gitu ya, secara mandiri, dan ditemukan bahwa hampir 65% yang isi itu mengalami gangguan psikologis, Bapak Ibu. Dan gangguan psikologis yang paling sering muncul apa? Nanti Anda akan saya sebutnya 3 hantu ya. 3 hantu psikologis itu. Nah, sebelum ke sana kita sampaikan juga ternyata yang paling banyak itu adalah perempuan. Jadi ibu-ibu ini yang paling rentan. Kira-kira 70%-nya. Dan ada di 34 provinsi ikut berpartisipasi, cukup menyebar, dan yang paling banyak mengalami masalah psikologis itu usia 17 hingga 29 tahun. Nah, berarti mungkin saya udah enggak ya. 44 soalnya. Pak Jamil kayaknya udah lewat ini. Nanti ada lagi di atas 60 tahun. Jadi yang paling rentan dengan gangguan psikologis ini usia 17 hingga 29 tahun dan di atas 60 tahun. Nah, ini 3 hantunya. Dari yang ngisi itu, 65%-nya cemas. Lalu 62% depresi, 75% ini trauma atau stres. Jadi kata lainnya trauma itu bisa stres. Ada namanya post-traumatic stress disorder. Gangguan stres setelah trauma. Anda lihat stres yang paling tinggi angkanya 34. Ini artinya begini ya Bapak Ibu. Jadi orang yang sama itu bisa kena 1, bisa kena 3-3-nya, bisa kena 2. Makanya tabelnya kayak begini. Jadi bukan 3 dijumlah dari 100%, enggak. Jadi orang yang sama itu terdiagnosa ya cemas, ya depresi, ya trauma gitu. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3-3-nya. Kalau lihat angkanya ini kebanyakan ya 3-3-nya. Jadi ya cemas, ya depresi, ya trauma. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu, ini wabah ini bergerak lebih cepat dibanding virus COVID-19. Wabah masalah psikologis. Jadi kecemasan itu menular lebih cepat, stres itu menular lebih cepat dibanding virus corona. Nah, masalahnya jarang yang menangani ini. Kalau corona kan kita semua negara mengeluarkan mungkin puluhan atau ratusan triliun untuk menangani wabah corona itu. Tapi untuk wabah gangguan jiwa siapa yang menangani? Hampir nggak ada, Bapak Ibu. Siapa yang menangani kalau tetangga kita, teman kita ada yang stres? Atau bahkan di rumah kita ada yang stres? Ada yang cemas, ada yang depresi. Siapa yang menangani? Itu belum ada yang bisa memberikan solusi. Karena itu kita perlu ngasih solusi ini. Kita perlu melakukan gerakan sembuhkan dan bahagiakan Indonesia ini. Saya ngajak Anda semua ini makanya Bapak Ibu. Data lain, kalau ini dari Amerika ya. Ini dari Ikatan Asosiasi Psikolog Amerika, data tahun 2017. Ini sebelum ada COVID Bapak Ibu, tahun 2017 ya. Nggak ada COVID saja, 77% orang di Amerika itu mengalami stres. Ini katanya negara yang disebut American Dream. Katanya kalau perbatasan Amerika itu dibuka, nggak ada aturan imigrasi yang ketat, tiap tahun 10 juta orang akan migrasi ke sana. 10 juta orang di seluruh dunia itu akan ingin pindah ke Amerika. Kenapa? Mereka senang sekali, namanya American Dream. Tapi negara yang jadi tempat tujuan banyak orang ini, 3/4 penduduknya stres. Aneh nggak ini, Bapak Ibu? Dan itu stres yang berdampak pada fisik. Jadi gejala stres yang muncul di fisiknya, mungkin yang deg-degan, kemudian sakit, kemudian gatal-gatal gitu.
Gejala stres yang muncul dalam psikologinya 73%. Dan sepertiganya mengalami stres ekstrim. Stres sampai nggak bisa tidur dan sampai sangat cemas begitu. Itu sepertiganya. Dan separuhnya merasakan dalam 5 tahun terakhir makin lama makin stres. Perhatikan, ini belum COVID Bapak Ibu ya. Anda bayangin setelah ada COVID, mungkin lebih dari 3/4 kali. Separuhnya itu dalam 5 tahun terakhir tambah makin lama makin stres. Dan 76% lebih dari 3/4 stresnya karena masalah keuangan dan masalah pekerjaan. Pemicu stresnya adalah masalah keuangan, masalah pekerjaan. Dan juga separuhnya 48% sampai nggak bisa tidur sampai tengah malam. So, Bapak Ibu, ini wabah ini bukan hanya di Indonesia, tapi sudah menjadi wabah global. Kita perlu solusi. Terus apa penyebab stres yang paling sering muncul? Ini ada 7 hal yang paling sering menjadi penyebab stres. Sumbernya lagi-lagi dari Asosiasi Psikolog Amerika tahun 2017. Ada 7 penyebab utama stres ini diurutkan dari yang paling berat, Bapak Ibu ya. Penyebab stres utama adalah pekerjaan. Jadi pekerjaan mungkin uangnya banyak, gajinya tinggi, tapi pekerjaannya bikin stres karena mungkin hubungan dengan bos, harus menangani customer dan lain-lain, konflik antar karyawan. Jadi sumber utama saja adalah pekerjaan. Maka berbahagialah Anda kalau pekerjaan Anda itu tidak bikin Anda stres. Kayak saya ini senang sekali dengan kerjaan saya ini, karena saya ngajar dan belajar. Tapi nggak banyak orang seberuntung saya mungkin, Bapak Ibu, nggak banyak orang seberuntung Anda bahkan mungkin, yang pekerjaannya itu kebanyakan bikin stres. Artinya kalau Anda sedang stres di pekerjaan Anda nggak sendirian, Bapak Ibu. Tadi dikatakan berapa persen tadi itu? Yang stres karena pekerjaan, 76% karena pekerjaan. Lalu 3/4 orang kerja itu stres. Lalu juga yang kedua masalah keuangan. Nah kalau ini bisa jadi karena nggak punya pekerjaan. Karena masalah, atau banyak pekerjaan tadi uangnya kurang, atau mungkin uangnya banyak tapi entah bagaimana dia kurang terus. Lalu yang ketiga masalah kesehatan. Nah ini COVID ini juga bikin orang banyak stres ya, karena masalah kesehatan ini juga. Lalu hubungan keluarga, berantem dengan sesama anggota keluarga yang lain, dengan orang tua, dengan istri, dengan suami. Juga kurang nutrisi ya Bapak Ibu, juga bisa bikin stres kalau Anda makannya keliru, makanannya makan sampah, junk food, Anda bisa bikin Anda stres juga. Lalu juga media overload, lah ini hati-hati juga. Karena kita ini kebanyakan berita sampai akhirnya stres. Jadi berapa kali Anda begitu baca berita yang bikin Anda akhirnya jadi tambah stres. Misalnya berita pembunuhan, berita perceraian, berita perampokan, berita Anda baca berita itu kebanyakan adalah berita buruk. Dan itu kalau Anda dibombardir terus dengan berita seperti itu, Bapak Ibu, siap-siap aja Anda akan stres. Dan terakhir kurang tidur. Kurang tidur juga bisa bikin stres. Ini 7 penyebab utama dari stres, Bapak Ibu. Nah, terus dampaknya apa? Kalau kita sering stres, dampaknya apa? Dampak buruknya apa? Ini data yang lain. Saya kecilkan biar Anda bisa lihat. Ekstrim stres, hari stres yang sangat tinggi itu bikin orang jadi gemeter gejalanya ya. Kemudian heart palpitations itu jantungnya berdetak nggak teratur, duduk itu. Kemudian depresi. Dan depresi itu tinggal selangkah lagi menuju bunuh diri. Dari stres bisa memicu jantung berdebar-debar, kemudian jadi gemeter badannya dan sampai depresi. Dan hati-hati kalau udah sampai depresi, itu Anda harus segera ada pertolongan gitu ya, karena kalau ini bisa keterusan, salah satu penyebab bunuh diri yang utama adalah depresi ini. Dan stress is the basic cause of 60% of all human illness and disease. Jadi stres adalah penyebab utama, 60% penyebab dari segala macam penyakit. Jadi Anda sakit apapun, mungkin migrain, mungkin sesak nafas, atau mungkin mah akut, itu pemicunya Bapak Ibu, 60% karena stres. Dan 75% orang yang datang ke dokter itu karena sakit yang berhubungan dengan stres. Jadi ini nggak main-main Bapak Ibu. Ini adalah apa ya?
menjadi pemicu utama dari segala macam sakit fisik. Dan yang bikin 3/4 orang itu ke rumah sakit atau ke dokter, itu karena dia sakit yang dipicu oleh stres. Jadi stres bukan hanya masalah Anda kurang bahagia, Anda tekanan pikiran, Anda nggak bisa tidur. Tapi ini juga sangat berdampak pada kesehatan Anda dan daya tahan tubuh Anda, apalagi di masa corona ini. Makin khawatir tentang corona, makin stres. Makin stres, makin mudah tertular dan sakit. Jadi kayak lingkaran setan. Lagi ya Bapak Ibu, stress can lead to unhealthy habits that can increase your risk. Jadi gara-gara stres, orang jadi punya kebiasaan buruk. Jadi merokok mungkin gara-gara stres. Atau jadi kecanduan yang lain. Atau jadi merusak dirinya. Dan itu gara-gara kebiasaan yang buruk itu, memicu 40% memicu sakit jantung. Heart disease, sakit jantung. 25% memicu serangan jantung. Serangan jantung ini yang bisa bikin orang mati apa itu. Kemudian 50% bikin stroke. Jadi ini nggak main-main sih. Menurut saya sih udah sangat banyak yang terjangkit, dampaknya sangat berbahaya. Terakhir Bapak Ibu, sekedar Anda tahu bahwa stres itu adalah penyebab utama orang meninggal dunia di Amerika. Dan saya yakin di banyak negara yang lain ya kira-kira seperti itu. Jadi 15 besar pembunuh orang mati itu di Amerika itu adalah stres. 20.000 orang meninggal gara-gara stres. Tapi Anda lihat apa Ibu? 20.000 ini gara-gara stres. Padahal stres sendiri itu bisa memicu orang bunuh diri. Bunuh diri itu 38.000. Terus stres juga bisa bikin orang stroke tadi. Stroke itu 128.000. Juga sakit jantung. Yang nomor 1 sakit jantung juga hampir 600.000. Artinya apa? Walaupun sesi nomor 15, sebenarnya dari nomor 1 sampai nomor 14 ini, sebagian besar disebabkan gara-gara stres. Coba renungkan. Kira-kira ini layak kita perhatikan nggak? Layak kita perhatikan solusinya nggak ini? So, saya ingin Anda nyoba berpikir sejenak ya. Orang meninggal gara-gara stres 20.000 orang. Sementara yang lain sakit jantung, kanker pernafasan, stroke, kecelakaan, bunuh diri, flu. Ini hampir semuanya pemicu awalnya gara-gara stres. Karena itu Bapak Ibu, kalau Anda bisa mengatasi stres, Anda bisa menyelesaikan hampir semua masalah ini. Karena itu makanya kita bikin gerakan ini, kita fokuskan ke stres. Jadi taklukkan stres dengan safe. Dan itu saya mengundang Anda untuk ayo bareng-bareng kita bereskan ini. Karena kalau bukan Anda dan saya, siapa lagi ya Pak Ibu? Kalau corona pemerintah udah handle. Dana digelontorkan puluhan, mungkin ratusan triliun. Untuk ini siapa yang handle kalau bukan kita? Psikolog-psikolog kewalahan, psikiater kewalahan, susah. Dan juga jarang orang yang datang ke psikolog, ke psikiater. Kenapa? Malu. Banyak merasa takut, di stigma. Jadi, wah berarti saya ini agak gila ya, sampai ke psikolog atau ke psikiater. Jadi mereka ini butuh bantuan orang yang mungkin tidak bikin stigma dia jadi seperti orang gangguan jiwa. 3/4 loh, 3/4 orang itu stres. Tapi kebanyakan nggak datang ke psikolog, nggak minta bantuan. Nah, makanya saya dan Anda ini, kita bareng harus bersama-sama proaktif untuk bantu orang-orang semacam ini. Atau jangan-jangan orang-orang itu adalah keluarga dekat Anda. Atau bahkan mungkin Anda sendiri Bapak Ibu yang sedang stres. Jadi ayo ini kita bereskan Bapak Ibu, bareng-bareng ya. Nah, menariknya lagi, ini menariknya. Setelah saya ngomong data-data di banyak itu Bapak Ibu, ternyata bukan stresnya yang berbahaya. Tapi apa yang berbahaya ini? Yaitu stress belief kita. Ini saya berkali-kali ngomong, peneliti dari Stanford University namanya Kelly McGonigal, dia nulis buku The Upset of Stress,
stres itu juga ada untungnya loh, ada baiknya. Why stress is good for you, kenapa stres itu baik buat Anda, and how to get good at it. Dan bagaimana bikin Anda jadi baik menghandle stres ini. How to make friends with stress, bagaimana bikin Anda berteman dengan stres. Nah, untuk ini saya akan setelkan video dari beliau. Semoga bisa memberikan Anda sedikit wawasan ya. Oh, bentar, nggak muncul ini. Wait a minute. Saya copy lagi. Karena ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi saya harus setelkan. Nggak muncul Mas ya. Kenapa Mas Angga ya? Nah ini. Waduh. Coba dikirim ke saya videonya. Oh ini sudah saya start. I want to finish by telling you about one more study. And listen up, because this study could also save a life. Telling you about one more study. This study And listen up, tracked about 1,000 1,000 adults in save a the life. United States, and they ranged in This age study from tracked 34 to about 1,000 93. adults in the United States, And and they they started the ranged study in by age from asking 34 to 93. how much stress have you experienced And they in the started the last study year? by asking how They much also stress have you asked, experienced how in the much last time year. have you spent helping? They all Tumbuk Mas ya. Bentar. Saya coba play dari sini Pak. Pak Faiz di mute aja audionya. Bukan yang kindness Mas. Bukan Oke, yang siap. kindness, Mas. Oops. Tapi nggak muncul Mas. Bentar Mas. Bentar Mas ya, saya kasih. Baru saya copy lagi tadi. Oh, nggak muncul ya Mas. Oke, kita skip aja ya. Mungkin Baik, bisa Bapak Ibu, Bapak nanti tanya biar saya aja kasih di videonya Pak. linknya di kenapa? Di grup ya. Bapak bisa ceritain aja isi videonya dan nanti Ya. link videonya saya share ke Jadi- grup teman semua. Sip, ya. Jadi nanti saya kasih linknya Bapak Ibu. Saya ceritakan aja isi videonya. Kita balik ke slide. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dia telah meneliti selama 10 tahun tentang stres ini, dia pikir stres itu berbahaya, stresnya berbahaya gitu. Ternyata keliru dia. Kenapa kok keliru? Ternyata yang bahaya itu bukan stresnya, tapi kepercayaan kita tentang stres. Jadi kalau kita percaya bahwa stres itu bisa berbahaya buat saya, bahwa stres itu seharusnya nggak terjadi pada saya, bahwa hidup ini sebaiknya memang tidak stres, maka ketika Anda kena stres, Bapak Ibu, Anda bisa sangat berbahaya. Resiko Anda untuk meninggal dunia itu naik 30% kata dia. Tapi resiko 30% lebih tinggi untuk meninggal dunia itu nggak terjadi pada orang yang kalau dia punya keyakinan bahwa stres itu tidak masalah. Bahwa hidup itu ya memang seperti ini. Kadang enak, kadang nggak enak. Kadang punya uang banyak, kadang bangkrut, kadang jatuh cinta, kadang harus berpisah, kadang rukun, kadang berantem, bahwa pekerjaan kadang-kadang lancar, kadang-kadang bermasalah. That is life. Kata film India namanya Kabhi Khushi Kabhi Gham. Sometimes bad, sometimes good. That is life. Bahwa hidup ini ya segini ini, nggak apa-apa. Nah, kalau Anda punya keyakinan jadi orang woles kayak begitu, bahwa hidup ini memang kayak gini, ini kadang sakit, kadang sehat. Jadi nggak apa-apa, diterima saja. Kalau Anda punya keyakinan gitu, Bapak Ibu, maka stres tidak berbahaya lagi bagi Anda. Ada tingkat stresnya tinggi pun, itu tetap Anda nggak akan kena dampak buruk dari stres. Dibanding orang yang stresnya rendah,
tapi punya keyakinan bahwa hidup itu nggak boleh stres, bahwa kita ini kok sampai stres, waduh berbahaya ini, wah saya nanti begini, begitu, cemas, khawatir, depresi, ya sudah, maka Anda cepat mati gara-gara itu. Akhirnya sakit-sakit muncul semua, Bapak Ibu. Gara-gara Anda stres itu. Maka dia bilang yang bikin orang meninggal dunia itu bukan stresnya, tapi stress belief. Dia bilang 20.000 orang ini meninggal bukan karena stresnya itu, tapi karena stress belief-nya. Karena dia nggak bisa menghandle stres, karena dia percaya, meyakini bahwa stres itu bisa berbahaya buat saya. Sementara orang-orang menganggap bahwa kalaupun saya stres pun tidak masalah, saya akan handle, saya akan hadapi dengan tenang, dengan ikhlas, dengan pasrah. Nah, orang-orang seperti ini, walaupun hidupnya pada saya stresnya tinggi, dia akan woles saja, dia akan nyantai saja. Nah, itu mungkin yang perlu saya tekankan di sini. Nah, chef itu membuat kita jadi woles ketika ada stres. Membuat kita bisa ikhlas, bisa menerima ketika stres terjadi. Kenapa kok bisa begitu ya, Pak? Kenapa kok dengan ikhlas menerima kondisi saya, stresnya jadi hilang? Saya punya trainer, dari trainer kita, salah satunya adalah sebenarnya trainer namanya Pak Iwan Pambudi, Bapak Ibu. Beliau punya istri, itu dosen di UGM. Beliau nangani bukan orang stres, jauh lebih berat dibanding stres. Apa? Orang gila. Orang gila yang sampai ngamuk-ngamuk akhirnya dipasung, Anda tahu ya? Orang yang dipasung itu adalah orang gangguan jiwa yang udah parah, yang sampai dia itu bisa membahayakan orang sekitar dia. Karena itu dikasih rantai, dipasung. Beliau menjadi satgas untuk menghilangkan pasung di Indonesia. Kerjasama oleh Harvard University, penelitian, sampai akhirnya dapat beasiswa S3 sama Harvard, diminta ke tempat Harvard, tapi beliau nggak mau. Kenapa? Karena ada kampus lain yang punya profesor yang lebih kompeten untuk urusan rehabilitasi orang sakit jiwa, yaitu di Chicago. Sewaktu beliau kuliah di Chicago S3 itu, saya juga lagi di sana, Bapak Ibu. Saya lagi ambil MBA, dapat beasiswa ke Indiana University, itu dekat dengan Chicago, cuma 2 jam. Nah, saya temui beliau, Bu, teknik apa yang Ibu gunakan untuk menangani orang sakit jiwa itu, rehabilitasi orang sakit jiwa itu? Anda tahu tekniknya apa, Bapak Ibu? 5 tahun penelitian doktor di Chicago di Amerika, yaitu dengan acceptance, terapi ikhlas. Acceptance commitment terapi, alias terapi ikhlas. Nah, kalau ikhlas saja kita ajarkan dalam chef, Bapak Ibu. Jadi yang Anda pelajari, Bapak Ibu, jangankan untuk stres. Untuk orang yang gangguan jiwa, yang lebih berat pun, itu bisa. Asal Anda benar-benar belajar. Itu yang baru Anda order itu, Bapak Ibu, yang tadi disampaikan sama Mas Angga tadi itu, di video-video itu bukan mainan. itu benar-benar powerful asal Anda mau belajar. Jadi kalau cuma stres aja itu gampang. Orang sakit jiwa aja bisa kok. Asal dia benar-benar bisa ikhlas, bisa pasrah sambil typing itu bisa Anda gunakan untuk itu. Jadi jangan sia-siakan ilmu itu, Bapak Ibu. Anda pelajari benar, Anda praktekkan benar. Itu pesan saya begitu. Jadi mohon jangan disia-siakan. Nah, terus Pak, oke Pak, stres ini sangat banyak, bisa sangat berbahaya buat banyak orang. Terus what should I do? Apa hal konkret yang berdampak besar yang bisa saya lakukan, yang bisa kita lakukan bersama ini apa nih? Nah, untuk itu Bapak Ibu, malam ini saya ingin mengajak Anda untuk jangan berpangku tangan. Ayo kita bergerak bersama dalam Self Healing Happiness Movement. Dalam sebuah gerakan untuk apa? Untuk bahagiakan dan sembuhkan Indonesia. Taklukkan stres dengan chef. Kalau ingin lebih mengerucut begitu, Bapak Ibu. Ayo kita taklukkan stres dengan chef. Kenapa kok stres? Kenapa kok fokusnya stres? Tadi itu karena stres itu punya efek domino yang luar biasa besar. Pembunuh nomor 15, tapi yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu juga pemicunya juga stres. Jadi pada akhirnya stres itu bisa adalah penyebab utama dari semua gangguan jiwa dan gangguan sakit fisik.
termasuk turunnya imunitas tubuh sehingga mudah kena corona. Jadi kita perlu taklukkan stres ini dengan self, yaitu dengan gerakan self healing happiness movement. Nah, tapi ini nggak akan jalan kalau Anda nggak belajar dulu. Kalau Anda lihat videonya aja enggak. Anda harus lihat videonya, Anda praktekkan untuk diri sendiri, Anda praktekkan untuk bantu orang lain. Lalu ajak orang lain untuk juga bisa seperti Anda. Self-healing dan bantu orang lain. Dengan begitu, efek bola saljunya akan menggelinding ini. Untuk mengatasi 75% orang di Indonesia ini yang sedang stres. Anda serahkan ke psikolog, nggak bakal mampu, bu, jumlahnya berapa. Psikiater apalagi lebih sedikit lagi, paling pakai obat nanti. So, harus kita ini yang bergerak. Anda perlu alasan apa lagi untuk berpangku tangan, untuk mau bergerak, Anda butuh alasan apa lagi? Saya berikan alasan lain, Bapak Ibu, ini bagi kawan-kawan yang muslim terutama. Ini alasan dalil agamanya. Manusia yang paling dicintai oleh Tuhan adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Tuhan adalah membuat orang lain bahagia, mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan hutangnya, menghilangkan rasa laparnya. Dan salah satu kesusahan yang sekarang sedang mewabah itu adalah stres. Ini nggak main-main loh, Bapak Ibu. Ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Coba. Masa kita mau diem lagi? Kita harus bergerak ini, Bapak Ibu. Dan saya ingin kenalkan pada Anda bahwa Logos Village ini, ya memang kita ada bisnisnya, tapi misi utama kita ini adalah misi untuk sembuhkan, bahagiakan Indonesia. Dan kita kelola dengan secara bisnis profesional. Ya, ada uang yang harus dibayar, tapi itu syarat sebagai bensin saja. Tujuan utama kami bukan untuk itu. Tujuan utama kami adalah untuk sembuhkan, bahagiakan Indonesia. Healing Happiness Movement. Lebih konkret lagi, menaklukkan wabah stres ini dengan self. Kenapa kok self? Karena self itu very simple but very powerful. Sederhana, semua orang bisa praktek, tapi dampaknya udah kita buktikan 15 tahun terakhir. Bantu 3 jutaan orang. Kita tinggal push sedikit lagi supaya nggak hanya 3 juta yang terbantu, tapi bisa sampai 270 juta penduduk Indonesia. Dan itu kami butuh Anda. Kami nggak bisa sendirian. Kalau sendirian nggak cukup 5 tahun, bisa 50 tahun kali. Ini butuh Anda ikut turun tangan, Bapak Ibu. Konkretnya apa, Pak? Ayo kita capai goal ini. Yaitu dalam 5 tahun ke depan, kita lahirkan 5 juta shifter yang mau bantu masing-masing 50 orang. Jadi, kalau kita bisa lahirkan 5 juta shifter dalam 5 tahun ke depan, dan tiap shifter itu berkomitmen mau bantu 50 orang, selesai sudah. 5 juta kalikan 50, 250 juta. Tambah 5 juta orangnya sendiri, 255 juta. Penduduk Indonesia 270 juta. Ya kan tahun 2025 275 juta. Ya mungkin 55 orang, Anda bisa bantu 55 orang. Ini ya Bapak Ibu. Jadi saya nggak main-main dengan ini. Ini benar-benar harus kita perjuangkan, harus benar-benar kita wujudkan bareng-bareng. Dan kami butuh Anda. Kami butuh Anda. Kami nggak bisa sendirian Bapak Ibu. Perhitungan kami seperti ini. Kalau kita bisa bergerak bersama, setiap orang bantu 50 orang, dan nggak hanya bantu, mereka juga Anda jadikan, Anda dorong untuk mau jadi shifter. 50 orang itu, 50 orang, selesai Bapak Ibu. Jadi perhitungan saya, perusahaan nanti akan mendorong, akan cari 100.000 orang. Lewat iklan di Facebook, lewat komunitas-komunitas, dan 100.000 orang ini masing-masing akan membantu 50 orang plus ngajak 50 orang, maka 1.000 dengan 50 itu 5 juta udah selesai. Tapi kalau kami sendiri yang narik 5 juta orang, wah butuh waktu lama. Kalau 100.000 saya kira masih oke, itu masih bisa.
masih bisa. Kita lewat iklan dan macam-macam, lewat Facebook dan gerakan macam-macam. Tapi yang 100.000 orang ini harus mau mengajak 50 orang yang lain jadi safter. Kenapa sih, Pak? Kok kenapa nggak di tapping saja sudah? Kita bantu orang selesai, nggak usah ngajak orang jadi safter, Pak. Lah Anda ingin amal jariah, apa ingin amal sekali saja selesai? Kalau saya, Pak Ibu, kalau Anda hanya bantu orang satu kali, orang ini terbantu sekali. Tapi kalau setelah Anda bantu orang itu Anda ajak jadi safter, maka tiap dia punya masalah, nggak usah ke Anda lagi. Dia bisa lakukan self-healing, bisa terapi dirinya sendiri. Kapanpun dia sedang stres, dia bisa tapping dirinya sendiri. Nggak harus ke Anda lagi. Satu, memberdayakan orang yang Anda bantu. Supaya nggak kecanduan bantuan Anda. Dia bisa bantu dirinya sendiri. Plus, dia pun nanti bisa bantu orang lain. Bisa bantu orang lain. Minimal 50 orang. Maka terjadilah amal jariah, Bapak Ibu. Ada amal yang sifatnya itu domino. Orang yang Anda bantu, nanti bantu orang lain lagi, 50 orang. Nanti yang 50 orang tadi itu bantu orang lain lagi. Lah itulah yang namanya amal berantai. Amal yang bisa mudah-mudahan nggak pernah putus. Karena itu kita berikan rekognisi bagi kawan-kawan yang memang bersedia seperti itu. Ini dalam sebulan yang lalu, Bapak Ibu, ini adalah 10 orang yang paling giat untuk melahirkan safter baru gitu ya. Ini adalah orang-orang yang nggak hanya menterapi orang sekali dan selesai ditinggal, enggak. Tapi orang dia terapi atau bahkan mungkin nggak sempat dia terapi, itu dia dorong untuk menjadi safter sehingga dia mandiri, nggak perlu bantuan orang lain. Plus karena dia jadi safter, dia bisa bantu orang lain lagi. Maka 10 orang ini perlu kita kasih apresiasi. Ini Mas Marwan Zahid, lalu Pak Deden Ardiansyah, lalu Mbak Sofia Maharani Prima Sofi, kemudian Dr. Nilam Fat Maulida, Wulandari, Burita Purmaniati, ini beliau ini juga sedang sakit tapi juga bantu orang. Lalu Bu Sri Cahyati, kemudian Mas Ringga, Ari Suryadi, kemudian Bu Niken Sulistiawati, Pak Muhammad Syarifuddin, dan Kang Harun dari Bandung ya. Ini 10 orang yang bulan ini paling banyak melahirkan safter baru. Mudah-mudahan sih kami berharap benar-benar jadi amal jariah buat beliau-beliau semua. Karena kalau Anda menterapi satu orang, ya amal Anda cuma sekali itu. Tapi kalau jadikan orang itu safter, amal Anda bisa terus-menerus, Bapak Ibu. Dia kalau ada masalah bisa mandiri menyelesaikan masalahnya, plus dia juga bisa bantu orang-orang lain yang bermasalah. Jadi kita itu ingin membuat Anda jadi orang yang punya amal jariah yang eksponensial. Yang makin lama makin banyak. Nah, karena itu, kawan-kawan, saya undang Anda, kawan-kawan, untuk benar-benar bisa memberikan atau melakukan amal jariah yang eksponensial, yaitu dengan menjadi Safe Club 50. Kita sebut dengan Club 50, kenapa? Pertama, Anda setelah lihat video yang tadi disampaikan Mas Angga itu, Anda lihat beneran, Bapak Ibu, itu kami bikinnya luar biasa itu, Bapak Ibu. Jadi jangan diremehkan, Anda benar-benar lihat, dan jangan cuma dilihat, dipahami dan praktekkan. Nah, cara prakteknya bagaimana, Pak? Setelah Anda lihat, segera praktekkan untuk diri sendiri 50 kasus. Saya sarankan jangan yang berat-berat dulu, yang ringan-ringan mungkin pusing. Jangan sampai Anda gunakan untuk yang sakit-sakit trauma, mungkin itu terlalu berat mungkin karena Anda masih baru. Yang ringan-ringan dulu aja, untuk pusing, migrain, lemah, atau mungkin pengen kalau lagi hamil mungkin untuk muntah-muntahnya. Jangan sentuh emosi yang berat dulu ya. Nanti kalau emosi yang berat, itu Anda perlu ikut training yang 2 hari, Total Solution. Ada teknik namanya Personal Peace Procedure. Itu sesi terakhir hari pertama, Anda akan kita kuras emosi negatifnya. Tapi kalau untuk Anda baca yang video ini, tolong jangan sentuh dulu emosi yang berat.
Tapi gunakan kalau lagi sakit gigi, lagi pingin kurus tapi kok doyan makan, di tapping biar selera makannya turun gitu. Itu nggak apa, silakan coba. Berhenti merokok mungkin. Untuk diri sendiri dulu, 50 kasus. Lalu nggak usah nunggu kita beres, nggak usah nunggu sampai 50 kasus selesai untuk mulai bantu orang lain. Anda bisa barengan bantu terapi 50 orang. Saya kasih tanda bintang, Bu. 1 sama 2 itu. Untuk menekankan pada Anda tidak wajib berhasil ketika nyoba. Baru belajar dari video. Yang nggak berhasil normal. Tapi garansi saya, kawan-kawan, asal Anda mau praktek pada minimal 50 orang, walaupun baca dari video, minimal separuhnya ada perubahan. Nah, itu garansi saya. Asal Anda praktek bantu minimal 50 orang, separuhnya minimal akan ada perbaikan. Dan asal Anda tapping diri sendiri 50 kasus, minimal separuhnya akan ada perbaikan. Jadi Anda nggak wajib berhasil, tapi wajib praktek tapping diri sendiri, dan wajib praktek bantu orang lain. Wajib praktek bantu orang lain. Nggak wajib berhasil. Kadang-kadang gini, orang itu enggan mau terapi. Kenapa? Malu. Nanti kalau nggak berhasil bagaimana? Enggan tapping kenapa? Nggak enak, nanti kalau nggak berhasil jadi malu. Bapak, Ibu, Anda ke Mount Elizabeth di Singapura sana habis ratusan juta. Lalu kemudian dari sana pasiennya meninggal dunia. Nggak tertolong. Kira-kira dokternya malu nggak? Dia terima uang ratusan juta, tapi berakhir dengan kematian pasiennya. Dan itu banyak. Nggak 1, 2, puluhan. Dokternya malu nggak? Enggak kan? Ya kan dia tahu udah melakukan yang terbaik. Jadi tolong kawan-kawan safeter, Anda jangan enggan tapping gara-gara malu atau kalau nggak berhasil. Lalu dokter yang bisa dibayar ratusan juta, orang opname di situ berakhir dengan meninggal dunia, nggak malu kok. Kemarin Ustaz Arifin Ilham, opname di Pineng, di Malaysia, berakhir dengan beliau wafat, apa rumah sakitnya malu? Terus nggak usah kalau karena beliau nggak berhasil sembuh, ya udah uangnya saya kembalikan, gitu. Nggak dikembalikan juga. Kita tetap bayar ratusan juta, orangnya nggak sembuh, malah meninggal, dokternya nggak malu, rumah sakitnya nggak malu. Lah ngapain Anda pakai malu? Wong tapping juga kadang-kadang orang nggak perlu bayar. Bahkan kalaupun orang bayar pun apa, Ibu? Dan dia belum berhasil, itu bukan salah Anda juga. Karena sembuh itu dari Tuhan. Jadi nggak usah punya kewajiban harus sembuh. Nanti jadi beban. Praktekkan apa yang di video itu benar-benar dipraktekkan, YKIPS-nya, loving kindness terapinya praktekkan, doa menjelang tidur itu praktekkan. Kalau semua udah Anda praktekkan, belum berhasil, that's okay, fine. Nggak ada nyalakan Anda, nggak usah malu. Bahkan orangnya bayar pun belum berhasil, nggak usah malu. Wong banyak dokter begitu kok. Iya dah. Sahabat Ibu, bantu minimal 50 orang. Sakitnya apapun bantuin. Ya mungkin karena anak masih baru belajar yang basic, ya bantu yang ringan-ringan, pusing, migrain, bantu, berhenti merokok, oke lah. Tapi jangan yang mungkin ada resiko emosi tingkat tinggi ya, trauma jangan dulu. Orang mau bunuh diri jangan dulu, dan depresi jangan dulu. Stres oke, lakukan. Oke Bapak Ibu. Dan jangan berhenti di situ. Karena kalau Anda berhenti di orang tersebut, amal baik Anda berhenti pahalanya. Dorong orang yang sudah Anda terapkan itu untuk menjadi safeter. Uang cuma 99.000 apa ya, Bu? 99.000 itu dipakai apa sih? 2 kopi di Starbucks. Seperti Anda beli buku di Gramedia yang tipis, dan itu seringkali nggak Anda baca juga. 99.000 itu, aduh, Anda ke mall sekali paling juga nggak cukup, Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang rugi kalau orang bayar 99.000 dan value-nya 5 juta. Artinya apa? Ketika Anda habis menterapi orang, dia dapat hasilnya entah banyak entah dikit, dorong dia, Pak, Bu,
Daripada Anda tergantung sama saya, Anda jadi safeter juga. Kenapa? Kalau Anda jadi safeter, kapanpun Anda punya masalah, Anda bisa lakukan sendiri. Dan Anda belajar langsung dari pendirinya. Dengan ikut yang jadi chef online healing itu. Enaknya video apa? Kalau Anda nggak paham, Anda boleh minta saya ngomong lagi. Di training nggak Mbak Ibu, Anda belum paham, mohon Pak Faiz diulangi lagi. Ya, saya capek ngulang-ulang 3 kali, kan nggak tahu Mbak Ibu. Tapi kalau video rekaman, Anda belum paham, mohon Pak Faiz, tapi kok cara TP-nya bagaimana, saya belum paham. Anda tinggal diulang lagi, saya ngomong lagi. Waduh, sebentar Pak, saya kebelet pipis ke belakang. Stop dulu ya Pak, jangan ngomong dulu. Anda pause, saya diem, nggak ngomong. Anda udah siap, Anda play, saya ngomong lagi. Enak kan? Kelebihannya video training itu kayak gitu Pak, dibanding Anda training live. Training live Anda ke belakang, ke toilet, ya udah Anda kelewatan sesi tadi. Video enggak, Anda ke toilet, saya diem. Anda pause. Nanti Anda ada apa? Anda sempat lagi, Anda play lagi. Anda yang ngerti, ulang lagi. Saya akan ulang dari awal lagi tanpa marah, Bapak Ibu. Tanpa capek. Dan itu sudah sangat lengkap videonya untuk penguasai yang basic. Orang habis terapi, dia dapat hasilnya sedikit atau banyak, bilangin, Pak, Bapak harus belajar sendiri. Jangan tergantung sama saya. Ini loh Pak, cuma 99.000. Value-nya 5 juta lebih. Bapak belajar sendiri. Supaya nanti kalau Bapak ada masalah, bisa lakukan sendiri. Dan Bapak bisa bantu juga orang seperti saya. Bantu Bapak ini. Supaya rantai kebaikannya nggak berhenti di Bapak. Saya dapat amal jariahnya, Bapak pun juga nanti kalau orang yang Bapak terapi itu juga akan ikut lagi. Maksud saya itu begitu Bapak Ibu. Ini training 3,5 juta, kita rangkum versi basicnya itu cuma 99.000, supaya semua orang bisa belajar dan terjadi efek domino kebaikannya itu berlanjut terus, nggak berhenti di Anda. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda berkenan untuk bergabung dalam gerakan Sembuhkan Bahagiakan Indonesia atau Self Healing Happiness Movement ini, konkretnya ngapain, Pak? Konkretnya ini, segera menjadi anggota Self Club 50. Tentu saja langkah pertamanya adalah Anda ikut dari 99.000, dan itu sudah Anda lakukan, lalu pelajari videonya. Setelah itu 3 lakukan. Paling lambat 50 hari ke depan bikin target. Dalam 50 hari ke depan, Anda nggak harus praktek untuk diri sendiri 50 kasus. Yang ringan-ringan. Fisik, emosi boleh. Lalu Anda udah mulai bantu orang lain 50 orang. Sembuh nggak sembuh, urusannya Allah. Anda udah mulai bantu. Lalu jangan lupa orang yang udah Anda bantu tadi itu, dorong dia, ajak dia jadi safeter. Walaupun bukan orang itu, orang lain pun juga boleh. Lahirkan safeter. Anda jadi ibunya para safeter baru. Minimal 50 orang. Kalau Anda qualified di 50, qualified di 3 ini, maka Anda menjadi anggota klub elit kami, Bapak Ibu, yang namanya Self Club 50. Apa privilege-nya Club 50 ini? Apa keistimewaannya? Tentu saja yang paling penting, 1, Anda menjadi penggerak utama Self Healing Happiness Movement. Anda menjadi pasukan khususnya kita. Karena Andalah ini jadi bergerak. Jadi ya paling penting itu Anda menjadi penggerak utama gerakan ini. Dan mudah-mudahan ini benar-benar menjadi amal baik yang terus berkelanjutan secara eksponensial. Saya sebut eksponensial. Tadi Pak Jamil bilang ada materi exponential leader. Anda menjadi exponential leader. Kenapa? Karena begini. Karena 1 orang Anda bantu bantu sekali. 1 orang Anda ajak jadi safeter, bukan hanya Anda bikin kebaikan yang berkelanjutan pada orang ini, tapi juga terjadi pelipatan. Karena orang ini nanti akan juga bantu orang lain lagi minimal 50. Anda sekali menjadikan 1 orang safeter,
Anda berbuat baik bukan hanya pada satu orang ini, tapi juga pada 50 orang lain yang dibantu oleh chef terbaru ini. 50 orang lain tadi itu masing-masing akan membantu 50 orang lagi. 2.500 orang Anda bantu total. Baru dua pergerakan ini 2.500 orang Anda bantu. Itu namanya amal baik, amal jariah eksponensial. Jadi di atasnya amal jariah, Bu. Kalau amal jariah itu saya bantu orang, lalu orang ini bisa praktek chef untuk dirinya sendiri terus menerus. Nah, itu jariah. Setiap kali dia terbantu dengan ilmu yang Anda ajak dia dari sektor itu, Anda terbantu, itu amal jariah. Uang 100.000 digunakan beli karpetnya di masjid misalnya. Setiap ada orang sholat di situ, ya tidak. Anda dapat pahalanya tiap orang sholat di situ. Tapi jariah, tapi tanpa eksponensial. Kalau eksponensial itu, selain orang itu akan terbantu terus sepanjang hidupnya, ketika orang tadi itu membantu 50 orang lain lagi, maka pahala Anda berlipat 50 kali. Kalau 50 orang tadi itu masing-masing bantu 50 orang lagi, pahala jariah Anda berlipat 2.500 kali. Itu yang disebut dengan amal jariah eksponensial. Karena itu penting sekali, bukan hanya bantu di tapping, tapi setelah di tapping merasakan hasilnya, bantu dia untuk menjadi shifter. 50 orang nggak banyak lah. Itu bahkan kalau Anda punya pegawai 50, misalnya Anda seorang pengusaha gitu ya. Anda bilang ke mereka supaya wajib ikut potong gaji 100.000 misalnya. Udah 50 orang jadi semua. Atau misalnya Anda traktir mereka cuma 5 juta. 1 dikalikan apa? 50. Itu pun 50 ribunya balik lagi. Itu cuma separuhnya, cuma 2,5 juta. Bisa Anda gunakan untuk training yang 2,5 juta. Artinya, Bapak Ibu, saya ini udah gemes saya nih. Saya udah gemes kenapa? Saya tuh lihat datanya para psikolog, para psikiater tadi itu pusing apa ya? Pusing saya. Bukan apa-apa, kasihan gitu loh. 75% loh Pak, jumlah orang stres di Indonesia ini. Di Amerika juga begitu. Sementara kalau udah stres, itu dampak dominonya itu luar biasa. Ke pekerjaan nggak konsentrasi, ke keluarga jadi mudah marah-marah, mudah sakit. Waduh. 15 besar pembunuh terbesar. Dan pembunuh nomor 1, 2, 3, 4, 5 juga dipicu oleh stres. Sementara dana pemerintah tidak untuk itu, tapi untuk penyakit fisik. Ya harus kita yang bergerak. Kita yang harus bergerak, Bapak Ibu. Kami perusahaan ya tetap bergerak, tapi kapasitas sekali paling 100.000 orang bisa kita rekrut nanti. Ini baru sebulan kira-kira hampir 1.000 orang yang bisa kita jadikan shifter untuk bisa bantu orang lain. Ini butuh peran Anda. Kalau setiap 1.000 orang yang sudah jadi anggota kita ini minimal bantu 50 orang, artinya 50.000 orang terbantu. Kalau 50.000 orang itu benar-benar menjadi shifter, maka terjadi 51.000 shifter. 51.000 shifter bantu 50 orang, artinya Bapak Ibu 2,5 juta orang terbantu. Itu loh yang maksud dengan amal jariah eksponensial. Masa Anda nggak tergerak untuk gabung menggerakkan ini ya Bapak Ibu? Kalau sebenarnya Anda nggak tergerak, kebangetan mungkin Anda. Udah mungkin hatinya lagi pingsan kali. Lihat kenyataan seperti ini nggak mau ikut bergerak itu hati nuraninya lagi mati suri. Mohon maaf, saya agak gemes sudah ini. Ini harus kita gerakkan. Nah, ya selain jadi amal jariah eksponensial, nanti yang kedua, kita insya Allah Bapak Ibu akan jadikan Anda sebagai VIP di Logos Village. Very important person. Karena memang Anda yang menggerakkan. Nanti kita akan berikan affiliate fee, kalau Anda training-training lain, bisa jadi diskon atau affiliate fee. Kemudian ada pertemuan-pertemuan eksklusif.
Ini belum kita pikirkan serius, tapi akan ada pertemuan-pertemuan eksklusif hanya untuk anggota Club 50. Anggota grup WA-nya juga akan sendiri, kita akan sendirikan jadi anggota grup WA sendiri, pasukan elit kita ini, itu Club 50. Lalu juga akan kita tadi Mas Angga usul, kita bikinkan kaos yang boleh pakai hanya untuk yang Club 50. Pin recognition, sertifikat eksklusif, ya. Yang mungkin Anda bisa pajang di rumah Anda atau jadi bukti bahwa Anda telah bantu 50 orang menterapi di sendiri 50 kasus dan menjadikan 50 orang jadi shelter. Itu yang paling penting. Dan sertifikat eksklusif, kemudian nama Anda tercantum di website kita sebagai anggota IPSI, Ikatan Profesional Chef Indonesia. Bagi yang memenuhi syarat. Ngomong-ngomong, kita sedang ngurus ini di Kemenkumham, sudah dapat, tinggal sekarang Kemenkes sudah masuk ke Bu Menteri. Tadi pagi, Pak Reva bilang kalau udah ada disposisi untuk udah masuk ke level Menteri, tinggal Bu Menteri, Menterinya bilang oke, ya udah kita akan bisa buka klinik resmi, di mana yang menterapi adalah Ikatan Profesional Chef Indonesia. Ada organisasi profesionalnya gitu. Dan ini kita utamakan bagi anggota yang Club 50 ini. Dan nama-namanya insya Allah kita cantumkan di website kita. Intinya Bapak Ibu, kita akan berikan privilege yang luar biasa, spesial buat para anggota Club 50. Bukan apa-apa, karena kami ingin memberikan penghargaan setulus hati, karena Anda lah yang menggerakkan. Kami membantu Anda untuk kita sama-sama bergerak. Oke, bayangan saya kalau kita maksudnya kami di LV ini perusahaan cukup 100.000 orang saja yang menjadi menjadi anggota LV Club, udah 5 juta orang terjangkau menjadi shelter. 100.000 aja yang menjadi anggota Chef Club 50, itu kalau dibagi jadi grup WA kira-kira 400 grup WA ya. 400 grup WA yang 250 orang masing-masing kan dikalikan 400, 100.000 itu. Bisa lah satu HP ini menampung 400 grup WA. Di mana masing-masing adalah anggota Club 50, udah 5 juta shelter. Dan 5 juta shelter kita gerakkan untuk masing-masing bantu 50, maka 250 juta penduduk Indonesia terbantu. Jadi itu visi kami ya Bapak Ibu. Dan tiap minggu ini kami kawal lewat mentoring ini. So, tunggu apa lagi? Let's move now together. Oke? Saya udah gemes ini soalnya. Baik, itu dari saya Bapak Ibu. Sementara ini silakan Mas Angga untuk handle. Oke, teman-teman, thank you Pak Faiz penjelasannya, dan kita udah di ujung sesi, teman-teman. Jadi saya personally, teman-teman, mengapa kita juga perlu melakukan ini, teman-teman? Karena pertama, kita itu ketika kita punya skill, teman-teman, kita punya something, dan kita nggak membagikan itu pada dunia, teman-teman, kepada orang lain, gitu ya, maka kita mencabut dua kesempatan, dua peluang. Pertama, peluang teman-teman untuk bertumbuh dan mendapatkan experience yang baru dalam hidup. Karena seringkali ketika kita menolong orang lain itu membuka peluang terhadap hal-hal lain, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman baru saja mencabut kemungkinan orang tadi untuk bisa terbantu lewat kita kalau kita diem aja, gitu ya. Kalau misalnya ada saudara kita, ada teman kita yang mengalami stres gitu ya, dan kita tahu kita punya skill untuk bisa bantu mereka dan kita tidak do something, teman-teman, menurut saya itu kita termasuk zolim gitu. Itu bagian pertama. Bagian kedua, teman-teman, di sini di Logos Premium Membership, teman-teman, kita ini it's all about growth ya. Kita selalu fokus sama personal growth, fokus sama bertumbuh. Kita semua tuh biasanya berawal dari bertumbuh. Saya dulu orang yang suka banget belajar, suka banget bertumbuh. Pak Faiz, Pak Jamil juga adalah orang-orang yang suka banget belajar dan suka banget bertumbuh. Tapi ada satu titik di mana kita udah berhenti belajar, berhenti bertumbuh, dan itu bahaya. Nah, saya belajar, ini saya kutip dari bukunya Expert Secret-nya Russell Brunson gitu ya, teman-teman. Supaya kita tetap bisa bertumbuh, maka ketika di titik kita udah berada di pertumbuhan kita harus shifting kepada contribute, teman-teman. Kita harus berkontribusi, kita harus bantu orang lain. Nah, satu-satunya cara untuk teman-teman terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik adalah dengan berkontribusi, dengan membantu orang lain. Makanya
ini akan jadi sebuah movement kita bersama, teman-teman. Nanti kita pengen ketika teman-teman melakukan ini, kita akan post di sosial media, kita akan post di website, di YouTube, di Instagram. Gunanya apa? Gunanya untuk menginspirasi lebih banyak orang untuk join the movement supaya kita bisa sembuhkan dan bahagiakan Indonesia. Jadi, apa yang perlu teman lakukan? Step pertama, pastikan teman-teman nonton videonya. Ini step pertama, pastikan teman-teman nonton semua videonya di member area. Step kedua, teman-teman join di WhatsApp group. Kalau teman-teman belum ada di WhatsApp group, teman-teman tinggal chat Mas Rian atau Pak Reva atau Bu Farida atau Mas Mirza. Nanti teman-teman akan dimasukkan ke WhatsApp group. Nah, yang ketiga, nanti kita akan buat sebuah grup diskusi di mana teman-teman bisa menanyakan bagian-bagian mana yang kurang paham dari video tersebut dan langsung akan dibantu oleh para senior trainer kita. Nah, dari situ teman-teman praktek untuk diri sendiri 50 kasus, untuk orang lain 50 kasus, dan nanti kita akan bikin sebuah grup khusus, grup elit namanya Elite 50 ini ya. Nanti kita akan mulai bikin awarding untuk teman-teman semua. Dari saya itu aja, mungkin Pak Jamil ada yang bisa ditambahkan? Saya kembalikan ke Pak Faiz untuk closing. Pak Jamil. Monggo Pak. Ya Pak Jamil, silakan Pak Jamil mungkin menambahkan closing statement Pak Jamil. Pak Jamil belum siap kah? Oh, tadi belum kedengeran ya? Oke. Tadi makan kuat. Oke, siap. Ya, kalau saya closing-nya tentu berkaitan dengan leadership ya. Dan Jack Welch itu pernah mengatakan, sebelum kita menjadi seorang leader, sukses itu bagaimana kita menumbuhkan diri sendiri. Dan ketika kita menjadi seorang leader, sukses itu adalah bagaimana kita menumbuhkan orang lain. Jadi yang disampaikan Mas Faiz dan Mas Angga itu sebenarnya mengajak kita untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena kita memberdayakan orang lain, bukan hanya fokus pada diri sendiri. Dan itu juga yang diperkuat oleh Mas Angga, dan kalau kita memberdayakan orang lain, berkontribusi buat orang lain, maka pertumbuhannya itu akan terus eksponensial gitu. Jadi Bapak dan Ibu, jangan berhenti untuk berbagi, jangan berhenti untuk memberdayakan orang lain, untuk menumbuhkan orang lain, selain tadi manfaatnya yang disampaikan oleh Mas Faiz, karena itu juga tanda bahwa kita adalah seorang leader. Leader hidupnya bukan hanya untuk aku. Leader itu hidupnya untuk kita. Saya berhasil, Anda berhasil, saya maju, Anda maju, saya berkembang, Anda berkembang, saya happy, Anda happy. Itu mungkin dari saya Mas Faiz. Thank you. Terima kasih Pak Jamil. Jadi kawan-kawan, lebih konkret lagi nanti, kita akan membantu Anda untuk supaya healingnya itu bisa masif gitu. Kita ada program Jumat Healing 2.0. Anda tahu kan bahwa kita punya program Jumat Healing, di mana itu healing gratis untuk semua orang yang mau di terapi. Awalnya kan hanya saya yang melakukan sama para senior trainer. Nah, kali ini mau kita bikin eksponensial, bisa kita bikin jadi banyak dengan cara kita mengundang kawan-kawan sekalian untuk juga memberikan healing online. Online boleh, offline boleh, one on one boleh, dalam satu grup juga boleh. Nah, nanti segera akan kita umumkan waktu terdekat. Mungkin Jumat ini nanti akan saya contohin dulu, di mana fokusnya adalah untuk taklukkan stres dengan safe healing, happiness movement ya. Nanti seperti apa cara healingnya, nanti akan saya contohin di Jumat ini, insya Allah Jumat minggu ini. Jumat berikutnya, kita akan melakukan training for therapist, training for stress therapist gitu ya. Training untuk para terapis stres gitu ya, dengan pakai safe. Nanti siapapun boleh hadir di situ, asal dia sudah menjadi anggota dalam ini, yang menjadi safe online healing itu minimalnya, dia boleh ikut seperti itu. Nanti kita kasih slide-nya dari kami kasih flyer-nya dari kami, tinggal ganti foto. Kita kasih juga bonus-bonus buat peserta Anda dari kami. Bonus-bonusnya berupa handout,
berupa voice note, audio dari download, dan juga mungkin berupa lagu, Pak. Mungkin lagi nyiapan lagu tentang mengatasi stres dengan chef ya. Pokoknya tentang stres dan chef itu nanti akan ada bonus buat peserta Anda. Lalu yang melakukan terapi siapa? Anda. Siapapun yang telah gabung di sini, yang telah ikut program online healing di saya yang 99.000 itu qualified untuk ikut training for stress terapis. Training untuk terapis mengatasi stres. Bisa dilakukan online, bisa dilakukan langsung, bisa dilakukan sendirian, bisa dilakukan dalam satu grup. Nah, trainingnya akan kita mulai nanti insya Allah dalam Jumat ini. Jumat berikutnya itu adalah semacam TFT-nya, tapi bukan TFT jadi trainer ya, TFT jadi terapis. Nah, sejak itu Anda kami bekali materi dari kami, slide-nya juga, kemudian apa namanya, Twibbonnya juga dari kami, flyer-nya dari kami, plus handout-nya dari kami buat peserta Anda, bonus-bonusnya dari kami semua. Nanti pendaftarannya akan terpusat lewat Google Form. Jadi itu adalah audiens Anda. Kalau Anda bikin training online, pesertanya 50, nah, maka Anda udah bantu 50 orang. Ya, nah, tinggal nanti saat-saat berikutnya, apakah 50 orang itu juga Anda dorong dari seorang shifter? Kalau 50 jadi shifter juga, Anda mungkin saat yang kedua. Yang ketiga, apakah Anda udah praktek sendiri 50 kasus? Kalau sudah, ya sudah, Anda kita kasih sertifikat sebagai anggota Club 50, kita masuk dalam tim elit kami di grup WA khusus, kita kasih fasilitas VIP. So, Bapak Ibu, jadi Anda nggak harus terapi satu-satu, Anda bisa terapi langsung rombongan begitu ya, langsung rombongan dan bisa online, bisa offline. Jadi ini kita permudah supaya itu jadi benar-benar jadi gerakan yang masif gitu ya. Baik, Pak Jamil mau ditambahin mungkin? Iya, karena ini gerakan, jadi insya Allah itu semuanya bebas biaya ya. Jadi tidak diberikan, kalau nggak salah nggak ada biayanya kan Mas Rais ya? Nggak ada, Pak. Jadi baik di training jadi terapis nggak ada biaya, maupun orang yang sedang stres di terapi sama Anda pun nggak ada biaya. Jadi kami sangat berharap hari Jumat Bapak dan Ibu ikut, bahkan mungkin Bapak dan Ibu ngajak sebanyak-banyaknya. Cuman kalau ikut hari Jumat itu syaratnya sudah member yang 99.000 sudah melihat videonya. Kemudian join di hari Jumat itu yang acara yang pembekalan dari Mas Faiz, dan itu juga gratis buat Anda. Nanti di minggu depannya lagi Jumat berikutnya itu pembekalan bagaimana Anda menjadi terapis stres, dan setelah itu selesai maka Anda diminta untuk juga memberikan pembekalan online kepada sebanyak-banyaknya orang. Sudah punya bahannya, sudah punya slide-nya, sudah punya ilmunya. Ya, bahkan ada bonus-bonus yang bisa diberikan kepada peserta yang itu juga gratis. Jadi insya Allah dengan gerakan ini, dengan gerakan Jumat Healing 2.0 ini, kalau yang sebelumnya Jumat Healing itu untuk menghealing Anda, 2.0 itu saatnya kemudian kita bergerak menghealing orang lain gitu. Dan saya berharap Anda mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk join supaya kemudian banyak yang memetik manfaat dari acara ini. Barangkali itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Jamil. Dan informasi Mas, apa lagi? Informasi ya, Mas, gerakan yang Jumat Healing, Jumat Healing itu ketuanya Mas Dani Hernowo ya? Ya, Pak Dani Hernowo Pak. Ketua Satgas, Komandan ya. Satgas Pak. Sama itu satu lagi mungkin teman-teman perlu pastikan hari malam Rabu minggu depan teman-teman pastikan hadir lagi di program kita nih, LV Weekly Mentoring ya, Logos Village Membership untuk Weekly Mentoring, karena menurut saya ini salah satu program yang luar biasa banget, karena satu, teman-teman dapetin 1 bulan full, ada 5 webinar bareng kita secara free sebagai bagian dari Self Healing Movement. Yang kedua, ini juga untuk membantu teman-teman bertumbuh lebih cepat. Kan menurut saya ini langka banget teman-teman bisa dapetin dari Pak Faiz, Pak Jamil secara free, dan itu kalau teman-teman praktekkan, saya yakin ilmunya bisa dipakai untuk bertumbuh lebih cepat lagi. Dan menurut saya kalau teman-teman sudah ikut yang 5 minggu ini,
saya pengen juga teman-teman melanjutkan sampai full selama 1 tahun, at least 50 minggu tadi. Nah, seperti yang direkomendasikan Pak Faiz, karena menurut saya itu jauh lebih murah dari teman-teman beli 1 buku sekalipun ya. 1 buku pun harganya di atas 99.000 per bulan. Kalaupun teman-teman baca 1 buku per bulan gitu ya, ini cost-nya akan tetap jauh lebih efektif dan pertumbuhannya saya yakin akan lebih powerful kalau teman-teman ikut di Logos Village Premium Membership dan teman-teman juga praktek join di Club 50 tadi. Oke, itu aja mungkin teman-teman. Ya. Pak Faiz. Ya, Mas. Jadi Bapak Ibu, Anda tunggu apa lagi? Langkah pertama Anda malam ini, Anda tuliskan 50 orang yang kira-kira Anda pikir dia harus jadi shifter. Ya. Tuliskan 50 orang yang Anda perlu bantu untuk Anda terapi dan dia harus jadi shifter. Kenapa? Ya karena dia harus bisa bantu dirinya sendiri dan keluarganya dan orang-orang sekitar dia. Jadi saya kasih PR Anda kawan-kawan, Anda tuliskan 50 orang siapa yang Anda pikir ini orang harus saya jadikan shifter, apapun masalahnya. Apapun resikonya dia harus jadi shifter. Entah mau dia bayar sendiri, dia mau utang atau Anda bayarin, pokoknya mau 99.000 Bapak Ibu. Dan itu separuhnya juga balik ke Anda. Jadi bukan masalah uangnya kalau 99.000 itu. Kalau sampai nggak jadi shifter, bukan masalah uang itu pasti. Pasti Anda mungkin kurang serius untuk menjadikan dia shifter gitu ya. Karena ini udah mandat Bapak Ibu. Ini udah mandat dan ini harus kita lakukan karena situasinya udah sangat mendesak. Jadi Anda jangan nunggu lagi. Ini saatnya Anda yang belum belajar silakan segera belajar, yang belum praktek di sini segera praktek, untuk yang ringan-ringan dulu boleh. Kemudian tuliskan 50 orang siapa yang mau saya bantu untuk saya tapping karena kayaknya dia stresnya tinggi. Mungkin ponakan Anda, mungkin yang sedang kuliah, atau mungkin bibi Anda yang mungkin sedang stres gara-gara uangnya banyak berkurang gara-gara corona ini. Anda tuliskan 50 orang itu yang mau Anda bantu, Bapak Ibu, dan mulai besok tawarkan bantuan ke dia. Setelah dibantu, dorong dia, jangan berhenti di dia juga harus jadi shifter supaya dia mandiri, terapi sendiri dan bisa membantu orang lain lagi. Oke, Bapak Ibu, jadi don't wait anymore. Let's move now. Oke? Terima kasih kawan-kawan. Semoga Allah merestui, membimbing, mencintai kita semua. Terima kasih Pak Jamil, Pak Sangga, dan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.